langsung boleh langsung on mic aja ya, atau kalau mau di kolom chat juga boleh. Cuma takut gak kebaca sama Kevinnya, jadi langsung on mic aja ya. Oke, selamat belajar semuanya. Semoga mendapatkan ilmunya. Silahkan Kevin. Oke, oke, yuk kita mulai topik kita kali ini. Ya, semoga nggak bosen ya, soalnya tadi udah pengkom dan serunya langsung lanjut fisika. Fisika lagi, gimana orang nggak mau join ya. Ya, kita bahas kali ini tentang dinamika partikel. Kebetulan eh, minggu ini jadwal lagi di dinamika ya lanjutan ya dari yang minggu lalu. Minggu lalu kita bahas sebenarnya satu topik ya, cuman dipisah karena ada pengaruh gesekan atau tidak itu saja, dan mungkin ada beberapa kasus gerak melingkar yang melibatkan gayanya gitu ya. Kita langsung mulai, tapi sebelum mulai, nah ini ada seperti biasa ya, ada survei awal sebelum to buy. Silakan diisi ya, atau bisa langsung di scan barcode-nya kalau nggak mau capek, atau ketikin aja di sini kali ya di chat. Bit.ly survei to buy awal. Enggak, kayaknya link. Kita 2 jam guys. Semoga gak bosan ya. Oke, silakan sambil nunggu, spoiler dikit. Nanti kita bahas soalnya tadi sediain 10 soal. Kan dari tim PJS disediain 10 soal. Jadi seperti minggu lalu. Cuma minggu lalu kan materinya banyak ya. Tapi minggu ini kayaknya nggak, sedikit aja materinya. Cuma latihan soalnya tambahin dikit tadi. Ada yang agak sedikit aneh juga soalnya. Kali aja nanti keluar UTS ya. Jadi namanya siapa sih? Pak Kepo nih. 26, coba tak lihat dulu siapa yang ada di sini. Ada, ada titik. Kok titik namanya sih? Ada Cira, Leticia, Jessie. Oh, oke. Okay. Cecilia. Bang Vincent juga join nih. Richard, Aulia, Nana. Sorry ya, nggak kenal. Nggak kenal semua sama kalian. Salam kenal ya guys. Ada Nur, ada Mili, ada Arya. Wih, join lu Ar. Fahri, Fauzan, Gabriela, kita, Muhammad Jida, Naila, Putri, Tri, Dal Salma, Setia, Nit, Nita. Cila-cila. Salam kenal ya guys. Oke ya, semoga nggak bosen dengan 2 jam fisika kita hari ini. Nggak kebayang nggak, 10 soal ternyata bisa kita bahas 2 jam. Ya, setelah isi survei kita mulai saja. Ya, ya SOP-nya kayaknya udah biasa ya. Ini ada apa? Kalau kalian malu on mic, boleh diketik. Ini ada Dodival, bisa baca ketikan kalian di sini, nggak apa-apa. Oke, jokes-jokes. Depek. Ayo kita review dulu. Sebelum kita latihan soal, kita review dulu apa yang akan kita bahas kali ini. Sebelum minggu depannya kita masuk usaha energi ya, walaupun mungkin ya ada kalian ada yang minggu ini udah masuk itu belum? Pusat massa dan momentum. Ada ya, momentum ada yang udah masuk belum di sini? Momentum ya. Oh, Saskia kan satu kelas kita. Ya, kelas PA udah masuk momentum. Pusat massa momentum. Ya, kalau kelas PA sama Pak Ferry, kalau kalian tahu ya, Pak Ferry Iskandar, kita udah sampai momentum. Tapi belum sampai momentumnya, masih pusat massa pengenalan. Ada ya, kalau nggak salah sebelum UTS sampai benda tegar ya kita ya. Semoga bisa terkejar ya. Masih usaha energi. Pak Ferry suka kuis ya setiap Jumat. Dan itu kuisnya, tapi masih dinamika sih, belum sampai usaha. Ya, nggak apa-apa.
Mungkin tubaynya bisa seminggu. Ya, bosan juga ya fisika. Fisika mulu aja. Kita bahas tentang gesekan. Friction itu gesekan. Apa itu gesekan ya? Ketika suatu gaya bekerja pada sepanjang ya, pada permukaan suatu benda, maka terjadi atau berlaku suatu gaya lain gitu. Kenapa kita bisa menekan benda dan bendanya bisa nggak bergerak gitu? Ya karena ada sesuatu gaya yang menghambat dia untuk bergerak. Nah, gaya itu salah satunya adalah gaya gesekan. Nah, gaya gesekan itu terjadi kalau kita ada kontak dengan benda. Jadi salah satu gesekan itu salah satu gaya jenis gaya sentuh ya. Jadi gaya sentuh. Ketika dia bersentuhan baru ada gesekan. Apakah dia contohnya apa ada benda yang tidak bersentuhan bisa bergesekan? Ada nggak kira-kira? Jangan yang aneh-aneh ya. Kalau jadi gesekan itu semua gesekan terjadi kalau ya bendanya bersentuhan gitu. Kalau tidak ada benda, kalau bahkan udara pun ya sebenarnya udara bersentuhan dengan kita, makanya ada gaya gesekan oleh udara seperti itu. Nah, gaya gesekan ini sejajar dengan gaya yang kita berikan atau sejajar dengan permukaan benda dan tapi berlawanan arah dengan arah dari yang kita kasih gayanya. Jadi namanya juga menghambat gerak benda ya artinya berlawan arah dengan gerak benda. Kalau bendanya ke kiri, gesekannya bakalan ke kanan. Karena dia menghambat nih. Kita mau ke kanan, tapi ada hambatan nih. Ya hambatannya berlawanan arah seperti itu. Untuk secara kimianya, secara gesekan nggak bahas secara kimia karena jujur noob kimia dan bahkan tidak suka kimia. Nah, kalau suatu benda, seperti tadi Wa bilang, kalau benda diam, kita kasih gaya, tapi dia masih tidak bergerak. Nah, salah satu alasan yang paling mungkin kenapa benda ini tidak bergerak karena ada gaya gesekan. Jadi gesekannya lebih besar nih daripada gaya yang kita berikan, makanya dia tidak bergerak. Nah, gesekan ini disebut sebagai gesekan yang statis. Tidak familiar lah ya, statis, kinetis. Statis artinya ketika gaya geseknya berlaku kalau ketika bendanya diam. Nah, kalau misalkan kan bisa kan kalau benda bergerak tapi dia juga punya gesekan gitu. Dia bergerak nih V. Kita kasih gaya ke kanan N. Tapi dia tetap bergesekan. Lama-lama bisa berhenti. Misalkan suatu bola menggelinding gitu kan. Kenapa dia bisa menggelinding ya? Salah satu alasannya juga karena gaya gesek. Jadi benda menggelinding itu karena ada gaya gesekan. Kalau tidak ada gesekan ya dia geraknya translasi, bolanya lurus gitu. Bolanya nggak muter, nggak berotasi. Bolanya tetap diam tapi dia bergerak ke kanan gitu. Aneh lah gesekan dunia ini ya. Jadi gesekan itu membuat bola gelinding. Gitu. Ada nggak gesekannya? Ada. Makanya lama-lama dia berhenti. Gitu. Nah, gesekan ini kita namakan sebagai gesekan yang kinetis. Gesekan saat benda bergerak. Jadi gesekan itu ada dua ya secara umum. Ketika gesekan bendanya diam dan gesekan ketika bendanya bergerak. Nah, ada 3 poin utama di sini yang kita perlu pahami ya. Yang pertama adalah ya yang tadi ya. Ketika benda tidak bergerak, kita kasih gaya nih. Benda kan tidak bergerak kan? Walaupun memang kita nggak kasih gaya juga dan dia diam, ya pasti ada gaya gesekannya. Kalau di dunia ini tidak ada gesekan, ya benda nggak bakalan bisa diam. Kita net force yang nol pun bakalan dia nggak bakalan diam. Tetap karena nggak ada gesekan gitu. Gesekannya nol. Nah, itu untuk yang poin pertama ya. Jadi ya, poin kedua adalah cara mencari bagaimana perumusan atau mencari kuantitas seberapa besar sih gesekan itu. Ya kita paham gesekannya itu seperti ini. Tapi berapa besar sih gesekan itu yang bisa kita cari? Bisa nggak kita hitung seberapa gesekan? Namanya juga fisika ya, harus ada kuantitasnya. Jadi cara menghitung gesekannya adalah mu dikalikan dengan n. Jadi di sini juga sebenarnya muncul rumus itu sebenarnya dari ide dari nalar, dari logika ya. Jadi kita bisa membayangkan kalau semakin berat benda, kenapa kita semakin susah mendorongnya? Ya karena pertama pengaruh gaya gesekannya kan. Gaya gesekannya kenapa gaya gesekannya itu semakin besar kalau bendanya berat? Ya karena ada hubungannya dengan gaya normal. Seberapa besar sih dia menekan lantai? Gitu. Seberapa besar dia menekan permukaannya? Gitu. Semakin besar dia menekan permukaannya, ya semakin besar juga gaya gesekannya. Jadi kalau misalkan ada suatu benda seperti ini, kita kasih gaya agak serong ke atas, ya berarti gesekannya agak berkurang. Kenapa? Ya karena ada suatu komponen gaya nanti kalau di vertikal, misalkan tetanya di sini F sin theta,
Nah, di situ gaya normalnya sudah berkurang, terangkat sedikit walaupun nggak terangkat. Jadi gesekan atau timpaannya terhadap lantainya agak sedikit berkurang kan. Nah, jadinya gaya gesekannya agak sedikit berkurang, agak sedikit gampang kalau kita agak serong ke atas. Beda kan kalau kita kasih gaya seperti ini ke bawah, serong ke bawah, itu makin makin susah gitu kan. Bisa dibayangin gitu ya, bisa dibayangkan. Itulah mengapa kalau di sini berarti ada nanti komponen gaya sumbu vertikalnya ke bawah F, misalkan di sini theta, maka di sini F sin theta juga ya. Nah, F sin theta itu yang menekan lantainya lagi, semakin besar tekanannya ya semakin besar juga gaya gesekannya gitu. Sulit bergerak. Itu gaya gesekan dan perumusannya mu dikali m. Itu untuk gaya gesek yang statik. Yang ketiga ada gaya gesek yang kinetis, artinya ya sama, perumusannya juga sama, cuman bedanya adalah kalau benda sudah bergerak, maka koefisien geseknya itu sudah berbeda. Karena kalau dia diam, ya otomatis lebih besar gesekannya daripada ketika bendanya lagi diam. Coba lihat nggak? Ketika dia diam lebih besar daripada yang bergerak, gitu. Ya. Jadi koefisien geseknya disebut koefisien gesek untuk kinetis. Nah, koefisien gesek kinetis ini biasanya ya masing-masing benda kan punya gesekan yang berbeda-beda. Nah, biasanya ini di gesekan itu koefisien geseknya diperoleh dari hasil eksperimen biasanya. Jadi nggak ada suatu hal yang pasti kalau benda ini gesekannya segini, nggak. Biasa tuh dari eksperimen. Yang penting kita tahu gaya-gaya yang bekerjanya apa, itu aja. Jadi untuk gaya gesek besar dari gaya gesek ya, manipulnya. Yang ketiga adalah kalau gaya gesek tadi sedikit singgung ya, kalau udara dengan kita nih, udara. Ada nggak gesekannya? Ada. Gitu. Tapi karena udara termasuk fluida itu kan bukan benda padat ya, jadinya gaya gesekannya itu bukan tidak konstan ya, maksudnya tidak sama dengan benda zat padat. Gitu. Mungkin nanti kita bahas fluida dulu ya. Nah, jadi perumusannya adalah gaya gesekan oleh fluida, drag force, itu adalah setengah C rho A V kuadrat. Jadi ada pengaruh dari si C, ada pengaruh si rho, massa jenisnya, ada pengaruh si A, luas penampang seberapa besar kita tergesek sih. Jadi kertas seperti ini, bayangin lah ya, ini kan besar nih kan, jadi kalau kita kasih udara, ya dia bakalan terbang dengan gampangnya. Bedakan dengan kita, posisinya kertasnya tipis seperti ini panjang ya, tapi dia tipis gitu. Jadi kalau kita kasih udara seperti ini, ya dia agak kesulitan untuk bergerak. Gitu. Jadi contoh aja ya, itu contoh kalau ternyata gesekan itu ada pengaruhnya dengan kalau fluida ya, gesekan oleh fluida, atau ada hubungannya dengan luas penampang yang tersentuh gitu dengan V kuadrat, itu kecepatan gitu. Nah, sekarang C ini itu ya koefisien gesek oleh si udaranya. Itu tetap dari eksperimen dan bakalan diketahui di soal sih. Kecuali kalau ditanya soal berapa koefisien geseknya, itu cuma variasi soal sebenarnya. Kemudian ada kecepatan terminal. Kecepatan terminal sama, kecepatan benda ketika berada di fluida. Dan fluida itu kan pasti ya, kenapa kita sih ketika kita berenang, kita di suatu fluida, kenapa kita makin lambat, agak sulit bergerak? Ya karena ada hambatan. Hambatan oleh siapa? Hambatan oleh si fluidanya itu. Nah, seberapa cepat sih kita bisa bergerak di sana, itu namanya kecepatan terminal. Kecepatan terminal juga sebenarnya turunan dari ini ya, rumusnya tadi, dari gaya hambat oleh fluida, dimana kalau kita misalkan suatu benda aja nih, ini bendanya bulat, dia bergerak, kita tenggelamkan, bukan tenggelam, kita celupin aja tuh ke air, dan dia punya gaya berat ke bawah. Seperti biasa, kalau benda bergerak ke bawah, ada gesekan oleh fluida ke atas kan, gesekan selalu menghambat gerak benda. Nah, gesekan ini ya drag force tadi, kita sembahkan D ya kalau nggak salah tadi ya, D, drag force tadi. Nah, kalau dari hukum Newton kita bisa meninjau kalau D, besarnya D itu bakalan sama dengan besarnya gaya beratnya. Jadi dia sebenarnya tidak dipercepat ya. Jadi jangan bahas dulu dia kalau dipercepat. Mungkin agak dalam bahasanya. Dan di Purcell di hal ini juga bahasannya kalau di sini ya, kalau hambatan oleh fluida juga nggak ada yang terlalu dalam, cuma sebatas ini dulu. Jadi D itu tadi setengah C rho A V kuadrat sama dengan, nah karena di sini berat adalah M dikali G, dan berat itu kita simbolkan sebagai FG aja ya. Nah di situ rumusnya ada FG itu. Nah
Kalau untuk mencari kecepatannya pasti si V kuadrat ini ya. Jadi V kuadrat itu adalah 2FG dibagi dengan C rho A. Jadi V-nya adalah akar dari 2FG per C rho A. Jadi kecepatan itu nggak usah perlu dihafal-hafal banget. Yang seperti ini nggak usah dihafal-hafal banget sih. Yang penting gaya dari yang perlu dihafal tuh yang nggak bisa kita buktikan ya. Itu sih. Jadi D yang tadi setengah C rho A V kuadrat kan belum bisa kita buktikan ya. Minimal dihafal dulu. Kalau seperti ini ya, biasa ditinjauan dari hukum Newton biasanya seperti itu. Itu, oke, itu untuk teorinya. Nah, sekarang kalau gerak melingkar, gaya yang bekerja itu apa-apa aja, itu namanya gaya sentripetal. Kenapa? Karena percepatan yang di gerak melingkar itu namanya percepatan sentripetal. Jadi gaya yang bekerja pada gerak melingkar itu disebut sebagai gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu bukan gaya yang kita kasih, bukan gaya yang asli. Gaya sentripetal itu ya sama seperti Fm kali A, itu cuma sigma F-nya biasa. Sigma F itu nanti kita lihat lagi di gerak melingkar itu. Gaya sentripetalnya apa? Jadi F ini bukan gaya ya, bukan memang gaya yang beneran gitu. Gaya sentripetal bukan gaya beneran. Jadi gaya sentripetal itu bukan berupa F, tapi gaya sentripetal bisa tergantung. Soalnya bisa dia tegangan tali, bisa dia gaya gesekan gitu. Jadi gaya sentripetal itu bukan F gitu. F itu bukan gaya, ini cuma suatu ibaratnya gaya-gaya yang bekerja tuh apa sih? Sama kayak Fm kali A. Apa yang membuat dia bergerak? Apakah gaya berat? Apakah gaya tali? Apakah gaya gesek gitu? Sama seperti di sini juga. F itu apa yang membuat dia bergerak melingkar? Oke, di sini mau kasih tahu juga. Mungkin di sini agak out of topic, tapi konsepnya sedikit penting ya. Jadi kalau misalkan, kalau misalkan nih benda bergerak melingkar nih awalnya, bergerak melingkar ya. Terus dikasih gaya, pastinya ada gaya sentripetalnya kan. Misalkan tali lah di sini, kasihlah tegangan tali T. Nah, gaya sentripetalnya di sini adalah tegangan tali. Kalau gaya ini kita kasih gaya yang lain, dan gaya lain itu pasti kita kenakan pada mana ya? Pada bendanya kan. Kalau kita kenakan pada bendanya, namanya gaya tangensial. FT. Gaya tangensial ini awalnya kalau tidak ada gaya tangensial ini ya gerak melingkarnya beraturan karena percepatannya konstan sebesar V kuadrat per R. A sentripetal itu tetap sama kan, V kuadrat per R. Tapi kalau kita udah kasih gaya tangensial, maka A di sini sudah tidak konstan. Karena A-nya sudah tidak konstan, maka dia sudah tidak berlaku gerak melingkar yang beraturan. Di sini berlaku gerak melingkar yang berubah beraturan. A-nya berubah, tapi apanya yang tetap? Alfanya yang tetap, percepatan sudutnya yang tetap. Jadi nanti berlaku ya yang seperti ini ya, mungkin di SMA agak sedikit di skip. Jadi kalau di linear SV0T tambah setengah AT kuadrat, kalau di gerak melingkar, maka theta ya, S itu sebesar theta, omega 0T ditambah setengah alpha T kuadrat, seperti itu. Itu kalau untuk memang alfanya konstan. Kenapa? Karena percepatannya berubah-ubah. Percepatan linearnya berubah-ubah. Kenapa percepatan linear berubah? Karena ada gaya tangensialnya di sini. Gaya tangensial namanya juga tangen, berarti gaya yang kita kenakan dengan arah tegak lurus terhadap gaya sentripetalnya gitu. Jadi nanti lintasannya udah tidak melingkar beraturan lagi, bisa aja spiral seperti ini ya. Keren. Nah, bisa aja spiral, bisa aja makin kecil sampai nanti ujung-ujungnya diem gitu. Kalau dikenakan gaya luar gitu. Oke, tapi ini out of topic sih memang. Di hari ini lihat memang nggak ada sih. Tinjauan lebih dalam. Oke, kita sudah selesai materinya. Kita latihan soal. Tapi sebelum latihan soal, ada yang mau bertanya dulu? Materi tadi. Atau apapun lah yang mau ditanyakan, tanyanya. Biar tidak terlalu krik, guys. Nah, ini lagian di Zoom kan udah bisa chat kan? Kalau di Teams saya nggak bisa chat. Jadi kalau mau nanya lewat chat juga bisa. Malu bertanya, jalan-jalan. Nggak sesat, tapi jalan-jalan, muter-muter aja. Yuk, kita nanya. Boleh
Iko mau nanya boleh silakan. Cara menentukan arah yang mana pakai kosmoma. Oh, ya menarik. Eh, butuh space coret-coret sebentar ya, copy dulu. Takutnya ke spoiler soalnya. Ketahuan ya. Salah mau copy kok maaf guys. Mana tadi ya? Oke. Untuk nyari tadi sebenarnya yang mau paste itu bisa bisa dilatih juga sebenarnya sih. Jadi gini, misalkan ya di sini ya memang sih jujur ya, biasa kan di sini kalau seperti ini kita ninjaunya kayak udah hafalan gitu ya. Kenapa bisa sin, bisa cos gitu. Biasanya kalau di sini orang udah hafal tuh, biasa W, sin, apa gitu kan. Yang di sini adalah W cos apa. Tapi kenapa gitu ya? Ya karena nanti kalau di benda tegar juga ya benda kalau kita belajar benda tegar yang kesetimbangan tuh biasa aneh-aneh tuh. Nanti sudutnya yang kayak mana gitu. Susah kan? Apalagi mau ninjau torsi dengan lengan momennya itu harus gaya dengan lengan momennya itu harus tegak lurus gitu. Jadi kalau modal menghafal dan kasusnya berbeda-beda ya agak sedikit nggak apa ya susah ya. Jadi di sini W dia kayak geometri di apa sih ini sih SMP punya yang kayak kalau misalnya ada yang prepare UTBK tahu lah ya tentang sudut antara garis gitu garisnya sejajar misalkan ini sejajar ya bidang miringnya seperti ini kalau di sini dikasih alfa maka di sini besarnya juga alfa kalau mau tahu namanya itu namanya dalam berseberangan gitu ya nah, dalam berseberangan nah kalau kita mau tinjaunya seperti ini kan W-nya ke bawah ya W-nya ke bawah maka di sini kan tegak lurus nih satunya kan horizontal satunya vertikal kan nah di sini 9 kan totalnya 90 maka yang di sini sisanya tadi itu adalah 90 dikurang alfa kita mau tinjau lagi yang W yang ke bawah gitu W yang di sini nah W yang di situ tuh pasti tegak lurus dengan bidang miringnya tegak lurus dengan bidang miringnya yang seperti ini nih warna apa sih itu oh salah warna merah nah seperti ini kan tegak lurus nih kalau kalau diperhatikan di sini dengan di sini kan tegak lurus kan ya nah kalau di sini tadi 90 dikurang theta supaya di sini juga totalnya 90 maka di sini juga harus alfa karena 90 min alfa ditambah alfa jadi 90 itulah mengapa alfanya di sini gitu kayak kalau kita proyeksikan ke situ jadi kenapa bisa cos ya karena trigonometri biasa ya. Jadi kalau di sini kita tingkat siku-sikunya di sini. Jadi seperti ini, siku-sikunya di sini alfa, di sininya tadi W, yang mau kita cari ini X, maka samping dengan miring itu apa? Cos kan? Jadi cos alfa itu sampingnya X per W gitu. Jadi X itu adalah W cos alfa gitu. Itu asal muasalnya. Gitu. Oke, boleh. Boleh, boleh. Kalau ada yang cara lebih gampang, boleh. Caranya gimana? Boleh dijelasin nggak, Putri? Tapi aku nggak bisa annotate. Nggak apa, nanti Wah yang tulisin kalau gitu. Nggak digambar soalnya. Oh, kalau nggak lu yang share screen boleh? Atau Jangan. Minta izin annotate aja. Diizin annotate bisa nggak? Tadi. Minta diizinin annotate. Oh, gimana ya? Bukan main annotate di Zoom-nya. Hostnya, oh nggak bisa. Minta tolong ke hostnya apa ke yang share screen-nya ya, Nakata. Share, kamu nggak tahu. Coba kasih Nakata. Nggak pernah pakai Zoom soalnya. Biar bisa annotate gimana, Nak? Biasa kalau mau annotate, biasa share screen deh kalau setahu ya. Biasanya bisa coret-coret. Ini nggak bisa. Lu nggak bisa coret-coret? Nggak bisa. Iya, nggak bisa coret-coret. Bingung jelasin gimana. Kalau biasanya itu bisa. Nggak bisa. Oh, gimana ya? Oh, aku kirim ke PC aja kali ya.
Oh, boleh, boleh. Foto. Oke, cek. Bentar. Baik. Mana? Ya, memang cara awal agak ribet ya, tapi ya mungkin ada yang lebih gampang boleh. Oke, nanti di apa sih dijelasin sama Kevin biar biar maksudnya ditulis nama Kevin di papan tulis biar jelas. Aku minta tolong gambar gini ya. Ntar, Lu PCW di mana? Lain ya? lain-lain. Bisa Belum nggak masuk. buka? Belum masuk di line maksudnya. Aduh, pas kontak lagi. Bentar. Ini tuh cara lebih cepatnya dan emang langsung ketemu gitu sih. Ini. Ini memang belum masuk kan ya, Putri? Iya belum. Oh, oke. Salah. Gitu dong guys. Kalau nggak sepi banget. Oh, ya udah deh, bikin ini aja deh kayaknya. Bikin sumbu X Hmm? sama sumbu Y. Bikin sumbu X sama sumbu Y. Bikin sumbu X sama sumbu Y. Bingung jelasin. Bentar ya. Apa lain ya? Ngelek juga. Bingung. Lama nanti kalau foto. Ya. Nah, bikin sumbu X dan sumbu Y. Hmm, Dan Oke. Sebenarnya nggak usah dinamain X juga nggak apa-apa. Itu cuman kayak perumpamaan aja. Bikin kan itu tandanya tuh kayak tambah gitu kan. Nah, sekarang bikin yang silangnya, Vin. oke, ngerti-ngerti. Yang kayak bilang diri tadi ya. Gini kan Ya, ya? ya gitu kan. Nah, Mhm. ini tuh aku dikasih tahu Mhm. sama tutor Olim kan. Nah, coba minta tolong gambar bidang miringnya dong. Aduh, aku nggak bisa Ah, lihat, sorry ya. nggak apa-apa. Jangan di situ, dipisah aja gambarnya, Vin, biar kebayang. Di mana di yang lain, tempat Nah, lain? nah itu ya di sebelahnya gambar bidang miring. Nah, Nah, itu sudutnya di situ kan, sudutnya di alfanya di situ. Aduh, aku tidak bisa anotet susah. Nah, ya. Nah, bener mhm. kayak gitu. Nah, ini tuh alfa nih di bidang miringnya alfa. Terus kalau misalnya kita masukin ke yang ke sumbu yang ini tuh alfanya di sini kan, di yang tadi di gambar sama Kevin. Nah, itu tuh selang-seling. Ya bener, selang-seling Ya, ya, oke. Ya boleh siap. Keren. alfa Oh, boleh. kosong, alfa kosong. Nah, itu tuh kan lebih cepat gitu. Ya, ya. Ketika nah pas diproyeksi itu kita tinggal lihat yang alfa yang mana, yang kosong yang mana gitu. Jadi kalau yang alfa berarti yang kos, kalau yang kosong berarti yang sin, kayak gitu. Tiga gitu Ya, aja. aman. Jadi cepet kalau mau nentuin sudut tinggal bikin diagram yang tadi aja tambah sama X terus alfanya selang-seling gitu. Gitu doang Oke, sih. mantap. Itu Terima lebih kasih. cepat dibanding harus bikin itu deh. Ya, thank you, Putri. Ini panggilannya Putri. Oke. Oke, thank you. Ini beneran, aku juga baru tahu loh. Benar, keren, keren, keren. Iya itu Terima dikasih tahu kasih. dari tutor Olimpiade kan supaya biar cepet gitu. Ya udah caranya kayak gitu katanya. Oke, oke. Oke. Tadi yang nanya siapa ya? Iko Sutrisko. Udah paham? Ya, pakai ini sih. Wah, saran kalau pakai ini lebih gampang. Mantap, mantap. Insight baru bagi gua. Udah, oke, mantap. Oke, dapat. Kita lihat tadi Sarawak. Bila jauh ya. Ribet juga. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Keren, keren. Ya, kita ada lagi yang mau nanya? Mungkin biar mungkin ada ilmu barunya lagi gitu. Oke, kalau nggak ada, kita
Lanjut latihan soal ya kali ini ya. Oke, semoga nggak bosan ya. Kalau takut bosan ya main chat. Kalau nggak ya jawab soalnya biar nggak bosan ya. Yuk, 1,5 jam lagi kita buat 10 soal. Nomor soal pertama. Koefisien gesek statik antara teflon, ya teflon bahasa Inggris juga teflon ya, dengan telur apa ya, telur dadar ini kayaknya ya, sekitar 0,04. Berapa sudut terkecil terhadap horizontal yang bisa menyebabkan telur itu bisa merosot gitu ya. Di istilah slide, ya itulah yang merosot ke bawah. Theta terkecilnya berapa? Berarti kan dia seperti ini ya, awalnya kan lurus gitu kan, awalnya lurus, strik aja, terus tiba-tiba jadi belok, alpha, sini ini terhadap horizontal. Alpanya ini tanya berapa? Terkecil. Jadi kita pelan-pelan naikin. Nah, sampai sudut berapa sih? Berapa itu dia bakalan meluncur ke bawah gitu. Minimal berarti kita tinjaunya kalau dia tepat akan turun tapi belum turun gitu. Jadi kita tinjaunya sebagai dia masih diam. Kalau dia masih diam maka berlaku gaya gesekan yang statis gitu. Karena dia masih diam kan. Gaya gesekan yang statis, dan betul diketahui di soal juga static coefficient of static friction ya, koefisien gesek yang statis gitu. Misalkan telurnya ya walaupun nggak seperti ini, sebetulnya kan agak gimana ya, UFO jadinya. Nah gitu, yang ini warna kuningnya gitu. Dia kan mau turun gitu kan. Nah kalau dia ya langsung dihafal aja ya. Kalau dia benda bermassa, kalau kita proyeksikan gaya berat, ini kan gaya beratnya ke bawah nih. Mg. Kalau kita proyeksikan terhadap sejajar bidang miringnya ya jadi Mg sin alpha. Berarti aku baru nyadar, berarti Putri ini anak olim juga dulu ya. Keren. Anak imba juga, keren. Nah, Mg sin alpha. Kalau dia turun, berarti di sini nanti Mg cos alpha. Nah, supaya dia tetap setimbang gitu ya, supaya kan minimal, kita mau dari minimal, berarti sesaat dia akan turun tapi belum turun gitu. Mau meluncur tapi belum meluncur gitu. Kayak akan meluncur tapi belum gitu. Kayak kayak mau maju tapi takut gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi masih diam, dan karena dia diam, kenapa sih dia kan bergeraknya ke bawah tuh? Kenapa dia bisa diam ya? Karena ada yang menghambat dia. Apa yang menghambat dia? Ya gesekan ya kan. Apalagi yang menghambat gesekan. Dan gesekan ini gesekan statik. Jadi ketika dia setimbang, maka Mg sin alpha ini sebesar Fs. Jadi Mg sin alpha sebesar Fs. Sama nilainya. Karena kan ini juga setimbang, tidak bergerak kan. Jadi nilainya sama. Nah, Fs ini ya dari yang rumusnya tadi, Fs itu adalah mu S dikali gaya normalnya. Nah, gaya normalnya tetap tegak lurus terhadap bidang. Nah, kalau kita mau cari nilai dari N, ya kita tinjau sumbu Y-nya. Di sumbu Y-nya berarti yang ini ya. Nah, sumbu Y-nya cuma ada N dengan Mg cos alpha. Jadi nilai dari N itu sama dengan Mg cos alpha. Kenapa bisa seperti ini? Karena di sumbu Y dia tidak bergerak kan. Dia nggak tertarik ke atas, nggak terdorong ke bawah. Tetap di lintasan Y-nya kan, nggak naik, nggak turun. Nah, berarti resultannya 0. Atau nilai dari N sama dengan nilai si Mg cos alpha. Jadi N itu Mg cos alpha kita masukin ke sini. Jadi Mg sin alpha itu sama dengan mu S dikali Mg cos alpha. Mg-nya bisa cancel out, jadi mu S-nya adalah tan alpha. Sini per cos tangen. Nah, tangen alpha. Nah, dia tanya alpanya nih. Ya, berarti alpanya adalah tangen inverse dari mu S. Mu S-nya berapa tadi? 0,04. Jadi tangen inverse dari 0,04 adalah 2,29061. Ambil 2,29 derajat aja. Nah, kira-kira seperti itu untuk nomor 15, nomor 15. Oke, any question? Mau bertanya nggak? Lancarkan ya. Putri, fotonya baru masuk. Udah berapa lama baru masuk nih? Iya, aku ancan aja. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita next soal berikutnya ya. Oke, nah, ada nomor 19. Gaya 12 Newton horizontal ya ke kanan. Zoom dikit. Nah, itu berguna untuk
mendorong suatu balok ditahan ya supaya koefisien gesek statik. Nah, koefisien gesek statik antara dinding ya dengan baloknya itu adalah 0,6. Koefisien gesek kinetiknya adalah 0,4. Asumsikan mereka pada awalnya tidak bergerak baloknya. Ya, misalnya awalnya tidak bergerak. Yang A, apakah balok akan bergerak? Yang B, dalam notasi vektor satuan, gaya apa yang bekerja pada balok akibat si dinding itu. Nah, dari kita mikir ya langsung pasti gaya normal ya kan? Tapi selain gaya normalnya, ada gaya gesekannya. Ya karena kalau ada dinding baru ada gesekan. Kalau nggak ada dinding ya dia nggak bergesek kan. Berarti ada dua jenis nanti. Gaya akibat gaya normal. Dari dindingnya itu memberikan gaya normal dan gaya gesekan. Ada dua jenis. Nah, nanti kita cek. Kita pertama cek dulu apakah dia bergerak atau enggak nih. Nah, cara ceknya gimana ya? Nah, cara ceknya ya kita simple perlu membandingkan antara gaya berat dengan gaya gesekannya aja. Karena kalau dia mau bergerak ya pasti bergeraknya ke bawah kan. Bergeraknya jatuh ke bawah. Apakah dia jatuh merosot turun atau enggak gitu. Kalau dia merosot turun ya berarti bergerak. Artinya apa? Gaya beratnya lebih berat kan daripada gesekan ke atas. Berarti nanti berlaku gesekan kinetis gitu. Jadi simpelnya kita perlu cek gaya berat ke bawah berapa dan gaya gesek ke atas berapa gitu aja. Tapi kita tinjaunya gaya gesek statis dulu. Yang statik dulu, paling besar dulu. Yang paling maksimum dulu. Jadi kalau misalkan nanti ya kita dapat W-nya itu lebih besar dari Fs, bahkan gaya gesek yang statik itu yang paling besar, udah paling max ini, W-nya lebih besar dari itu, ya pasti dia merosot turun gitu. Cek ini dua aja, kita udah bisa simpulkan bahwa dia turun atau enggak. Gitu. Kalau W dia turun ke bawah, maka ya gaya berat kan, MG aja ya, jangan pakai WW deh. Nanti dimarahin Pak Peri ya. Nah, MG. Karena nanti di usaha juga, kalau kita misalnya W itu usaha atau berat gitu kan, jadi kita pakai MG aja deh. Gitu. Nah, kita gambarin dulu tadi diagram gaya kalau di sumbu Y itu di sini ya. Di sumbu Y di bawah ada MG-nya, yang ke atas ada gaya gesekannya. Yang ke kanan itu gaya horizontal tadi, gaya luarnya. Terus dari dinding memberikan ya tolakan kebalik. Kenapa dia bisa diam lengket di dinding? Kenapa dia nggak terus-terusan ke kanan? Ya karena dinding menghambatnya. Menghambatnya dengan gaya normal, seperti itu. Nah, kita tinjau sumbu Y dulu, karena kita mau cari MG. MG dari diketahui ya, karena masanya oh enggak, 5 Newton langsung ya. Nah, beratnya 5 Newton. Oke, MG-nya 5 Newton. Jadi simply kita cari MF-nya. Gaya gesekannya berapa? Gaya gesekan itu, ingat tadi kita cari statis ya. Jadi mu S dikali N. N-nya yang ini kan. Gaya normalnya yang itu. Nah, gaya normal itu kita setara dengan apa? Gitu. Setara dengan apa kalau dia di sumbu X? Di sumbu X kita tinjau. Sumbu sigma Fx adalah 0. Berarti F itu sama dengan N kan. Nilai dari F itu sama besarnya dengan nilai dari N karena dia diam, nggak bergerak. Kita masukin ke sini. Jadi sama dengan mu S dikalikan dengan F. Mu S-nya berapa tadi? Statiknya 0,6, gayanya berapa lupa? 12 Newton. Jadi ini kira-kira 7,2 Newton. Ya, betul. Gaya gesek statik terbesar, maksimum, nggak mungkin bisa lebih dari itu lagi. Ya, paling besar gaya gesekannya 7,2. Gaya yang ke bawah, gaya beratnya 5 Newton. Bakalan dia bergerak nggak? Ya, nggak bakalan bergerak, gitu. Jadi nanti gaya gesekan yang berlaku setara 5 Newton juga kalau kita tinjau di sumbu Y-nya. Maksimumnya 7,2 nih. Kalau kita, ini cuma cek aja ya, ini bukan gaya geseknya sebenarnya, bukan. Ini cuma mengecek aja kalau berapa sih gaya gesek paling besarnya. Paling besarnya ternyata 7,2. Ini bukan gaya gesek nyatanya ya. Ini cuma mengecek aja kalau, oh ternyata paling besar tuh 7,2. Gaya yang ke bawah itu, gaya beratnya sendiri 5 Newton. Bakalan turun atau enggak? Ya enggak bakalan turun, bakalan stay di sana, tetap di sana gitu. Jadi yang A sudah terjawab. Apakah dia bakalan bergerak? Tidak gitu. Tidak bakalan bergerak. Yang B, dalam notasi vektor satuan, apa gaya yang bekerja pada balok akibat dinding? Tadi udah bilang kan, ada gaya normalnya, yaitu searah dengan Y negatif tadi kan. Y negatif di situ ada gaya normal. Ada gaya geseknya ke atas. Pertanyaannya berapa besar sih ini? Nah, N-nya itu tadi kan sebesar dengan F, kan? Jadi 5 Newton. 12 Newton.
gaya gesekan yang ke atas itu setara dengan berapa? Apakah 7,2? Tidak. 7,2 itu paling maksimum. Tapi untuk kasus ini di Fs ini, kalau kita mau tinjau Fs ini, dia setara dengan, ya kita tinjau Fy-nya gitu kan. Sigma Fy sama dengan 0. Jadi F, kita mencari F kan. Jadi F itu setara dengan gaya beratnya. Gaya beratnya berapa tadi? 5 Newton. Nah, inilah gaya gesek yang berlaku pada benda itu. Jadi gaya geseknya belum maksimum gitu. Jadi ke atas itu positif, ini minus ya. Ke atas itu positif 5 Newton. Jadi sigma F pada benda akibat gaya dinding itu adalah minus 12 arah I ditambah 5 arah J Newton. Inilah sigma F ini yang poin B. Ada ya? Oke, seperti kita lanjut. Ya, 39 orang. Kita lanjut. Kalau bertanya jalan-jalan yang betul kan? Bukan sesat, jalan-jalan. Lalu nanya keliling-keliling. Yuk, nomor 20. Nah, apa sih? Nah, pokoknya ada kotak. Kotak itulah kita namakan MC. Terus satu lagi kotak isinya, apa sih gandum ya? Kalau nggak salah gandum ya. Nah, ini MW. Isinya itu kita namakan MW, masanya 3 kg. Serius mau nggak tahu apaan itu? Ada yang tahu boleh dicari, nggak tahu. Dipercepat searah arah horizontal akibat gaya si F yang dikerjakan pada balok si C. Besarnya gaya gesek pada benda C itu adalah 2. Kalau gaya gesek pada si MW, benda W itu 4. Jika besarnya F itu 12, maka berapa besar gaya pada benda W akibat benda C? Gaya kontak berarti ya, gaya kontaknya berapa nih? Nah, kenapa sih ada seperti itu ya? Karena F itu nggak diberikan pada W kan. Jadi apa sih yang membuat W bergerak? Ya W bergerak karena ada si C kan. Nah, C-nya mendorong si W. Kalau nggak ada C, ya W-nya nggak bergerak gitu kan. Berarti yang C mendorong si W. Jadi ya gaya dorong itu namakan gaya kontak gitu loh. Sub gitu. Itu F W akibat C, F W, C. Gaya yang dirasakan oleh benda W akibat oleh benda C. Itu yang ditanyakan itu berapa sih gitu. Dan itu bakalan sama dengan ketika gaya hambatan yang dirasakan si C akibat benda W. Karena itu gaya hukum 3 Newton ya, aksi dan reaksi. Oke. Cara mencarinya adalah biasanya kita bisa tinjau langsung ya kalau di SMA gitu. Sigma F adalah M dikali A dengan langsung mengabaikan gaya geseknya. F itu M total dikali A. Jadi F itu MC tambah M kali A. Sama kayak di soal tutorial kemarin ya, M besar tambah M1 kali M2. Ya, no comment lah. Nah, jadi kita tinjau satu-satu dulu ya. Jadi kalau di MC, itu bekerja gaya tekan itu adalah gaya F. Ada yang menghambat dia kan? Kenapa ada hambatan ya? Karena ada benda M di sana. Yang awalnya dia bisa bergerak misalkan dengan percepatan 5, tapi karena hambatan jadi lebih lambat kan? Gitu. Nah, hambatannya itu akibat si gaya kontaknya, C akibat benda B. Kalau nggak ada benda W ya dia bisa cepet gitu. Makin lama makin cepet, makin lama makin cepet. Tapi karena akibat ada benda W ya dia terhambat. Yang ke atas itu gaya normalnya, gaya normal C, kasih nama C lah, MC. Yang ke bawah itu adalah gaya beratnya MCG. Kalau dari perspektif benda W, yang mendorong dia itu ya bukan F-nya. Bukan F yang 12 Newton, tapi yang mendorongnya si kotak si C gitu. Gayanya adalah FW, C. Yang gaya ke atas itu adalah, ada gaya gesek kamu lupa. Di sini ditambah dengan F gesekan C gitu ya. Di sini ke kiri berarti gaya gesekan punya W, ke atas itu gaya normal, ke bawah itu MW kali G. Ini MW kasih nama. Nah seperti ini ya baru kita tinjau. Kita mau cari apa sekarang? Kita mau nyari FCW dan FWC, dan itu nilainya bakalan sama kan? Itu berapa sih nilainya gitu? Karena dia dipercepat ya, berarti kita perlu tinjau satu persatu. Kalau kita tinjau di sumbu X punya benda C dulu, kita bakalan dapetin kalau F min FC, W min FC itu sama dengan MC dikali A. Oke, di mana FC itu kan mu dikali NC.
mu-nya berapa? Ada diketahui nggak ya? Mu-nya, oh enggak, oh langsung diketahui besar gaya geseknya. Ya udah nggak usah tinjau apa-apa lagi ya, lebih gampang. Fc diketahui. Terus ya kalau di sini kita tinjau sigma fx secara horizontal, maka kita dapat fw, c dikurang fw itu sama dengan mw dikali dengan a. Percepatan benda c dengan w sama ya, karena mereka bergeraknya berbarengan kan, sama-sama gerak. Lengket gerak barengan, jadi a-nya sama. Nah, karena di sini yang kita mau abaikan itu a, jadi kita substitusi a-nya kan. Jadi di sini A itu sama dengan FW, C min FW dibagi MW, kita masukin ke sini gitu. Jadi F dikurang FC, W itu min FC itu sama dengan MC dikali A-nya itu MC per MA lah ya. MC per MA dikali FW, C dikurangin FW. Kalau kita masukin, bisa nggak dapat si FWC ini? Bisa ya. Jika masukin aja nilai dari F-nya tadi 12 Newton. Dikurangi dengan anggaplah X ya. Capek nulisnya. FC-nya berapa tadi? 2 ya. Kalau nggak salah 2 Newton. Terus, ini nggak usah kurung deh. Sama dengan MC, mana mau lupa. MC-nya 1. MC-nya 1. MW-nya 3. Berarti 1/3 kilogramnya habisnya. Dikalikan dengan X dikurang FW-nya 4 Newton. Nah, cari X gitu, dapat nanti. Ini berarti 10 kan? Berarti 10 dikurang X, 10 Newton dikurang X sama dengan kali 3 ya, sama dengan X dikurang 4 Newton. Berarti 30 Newton min 3X sama dengan X min 4 Newton. Berarti, astaga, berarti 4X sama dengan 34 Newton. Maka X-nya adalah kira-kira, bagikanlah 34 bagi 4 tuh kira-kira 8,5 ya. Ada pertanyaan dapat tuh. Berarti gaya kontak antara FCW FWC itu ya, antara kedua benda 8,5 seperti itu. Ini bukan tanya sih, tapi cuman kayak mastiin dong, berarti itu harus di ini satu-satu kan ya? Nggak apa ditinjau satu-satu? Nggak boleh, bukan nggak boleh sih, apa nggak bisa di ini apa tinjau secara langsung gitu semua jadiin satu ini. Menurut aku sendiri jangan, karena kita belum tahu apa ya, dari soal ini langsung tahu karena ada gesekan kan. Jadi kalau kita mau tinjau langsung, nah ada gesekan jadi nggak bisa langsung tuh. Kalau mungkin kalau nggak ada gesekan bisa langsung. Gini, kalau misalkan nggak ada gesekan, ke kanan itu F, ke kiri nggak ada gesekan ya. Terus kalau di sini, berarti ada gaya hambat, anggaplah Fx lah, kasih nama Fx gaya hambatannya. Ini benda C. Kalau benda W, dia ada Fx juga. Maka kalau di sini kita tinjau F min Fx itu MCA. Ini kalau kita tinjau Fx sama dengan MW dikali A, kita masukin ke sini jadi F min MWA sama dengan MCA. F itu MC plus MW kali A. Nah, ini kalau nggak ada gesekan, boleh langsung gitu. Tapi kalau ada gesekan, ya nggak berlaku ini lagi gitu. Ini juga berlaku kalau bendanya tuh tempatnya itu sama-sama horizontal. Kalau bendanya satu tumpuk ke atas satu, misalkan ada MC, katakanlah MZ, kayaknya nggak berlaku lagi. Kayaknya kalau kita tinjau, karena kalau si MZ itu bergerak barengan, itu nggak ada gaya yang bekerja padanya. Ya nggak bisa langsung juga kalau dia ditumpuk ke atas seperti itu, gitu. Karena ya nggak ada sih. Enggak. Jadi ya menurut gua jangan ditinjau langsung satu sistem gitu. Kecuali memang kalau kita mau tinjau torsi, nah torsi beda ya, karena torsi kan sigma tau gitu. Itu memang harus tinjau secara total karena sumbunya satu. Tapi di sini kan enggak kan, bisa kita pecah satu-satu sih, menurut gua lebih bagus seperti itu. Oke. Thank you, sama-sama. Kenapa meleot? Itu bacanya meleot gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Pakai juga ya. Ya, yang number 29.
Pada gambar berikut, balok A dan balok B beratnya 44 Newton dan 22 Newton berurutan. Oke, si A 44, si B 22 gitulah. Tentukan berat C minimum lah. Kalau ini kita langsung F MA tambah MB tambah MC. Enggak, kayaknya enggak. Nah, sama kali A, kayaknya enggak. Ya jangan deh, jangan. Tapi kalau misalkan betul pun ya oke lah pakai, nggak apa-apa. Tapi Wak pribadi nggak bakalan pakai seperti itu sih. Jika benda C minimum ya, berapakah cari benda C minimum supaya menghindari atau membuat A tetap tidak bergerak gitu loh. Jika gaya statiknya itu antara A dengan mejanya adalah 0,2. Jadi intinya kita mencari C supaya benda A tidak bergerak. Udah itu aja. Nah, caranya gimana ya? Berarti kita cuma tinjau sistem ini diam gitu aja tanpa pergerakan apa tambah percepatan. Cara tinjaunya ya seperti biasa, simpel kan? Tinggal kita cari gaya apa yang bekerja pada A, gaya apa bekerja pada C, gaya apa bekerja pada B, dan kita hubungin dapat nanti MC sekian-sekian gitu. Coba kita hitung. Berarti kalau kita tinjau space di bawah, oke dah. Nah, kalau di benda A, yang tertarik kan benda A kan, benda C tidak tertarik kan. Nah, T di sini. Apa namanya? Benda A punya hambatan karena dia ada gesekan ke sini F. Ke bawah dia punya gaya berat MAG. Ke atas dan juga ada timpaan dari C kan. Si C juga menimpa dia ke bawah kan, makanya dia makin berat gitu. Si lantai makin berat. Kenapa ya? Karena ada timpaan dari C juga, jangan lupa ditambah NC ya. Ke atas itu kita namakan NA, gaya normal A terhadap lantai. Terus kalau kita tinjau benda C, dan dia diam, ya berarti sigma fx-nya 0 dan fy-nya cuma ada gaya berat C ke bawah dan ada gaya normalnya ke atas NC. Jadi dia sendiri menekan, dia juga sendiri merasa tertekan. Gitu ya. Ya, kita kalau berdiri ya kaki kita tertekan kan, tapi kita jarang menghindarinya. Ya, jadi setiap saat kita tertekan sebenarnya. Apalagi, nah benda B, kalau benda B ya secara X gak ada ya. Kalau secara sumbu Y ada MBG, terus ke atas tuh ada T-nya. Nah, kita mau cari MC nih. Kalau kita mau cari MC, berarti kita harus hubungin dengan ini kan, sumbu Y-nya. Jadi kita tinjau sumbu Y di A dan C dulu. Jadi di sini kita dapat MC itu sama dengan MCG. Itu dulu kasih persamaan pertama gitu. Kalau soal uraian ya ditulis rapi mungkin. Kasih nama persamaan 1. kalau pilihan nggak usah lah ya. Nggak usah terlalu ribet. Terus di sini kalau kita mau tinjau secara sumbu Y yang ini, kita udah bakalan dapat karena dia diam ya, sistemnya diam. Berarti NA itu sama dengan MAG plus NC. NC-nya berapa masukin? Jadi NA-nya itu adalah MAG ditambah MCG. Nah, NA-nya juga kita nggak tahu nih dari mana MA muncul kan, dari gesekan ya. Jadi harusnya kita tinjau sigma fx dulu baru muncul NA gitu. Nah, sigma fx kalau di benda A, sigma fx di benda A karena dia diam maka T itu sebanding senilai dengan gaya gesekannya. Di mana gaya gesekannya adalah ini tadi mu S dikali dengan NA. NA-nya ini kan masukin MA tambah MC dikali G. Itu T-nya. T-nya kita nggak mau kan. T-nya kita munculin sendiri. Udah harus kita tanggung jawabin gitu ya supaya T-nya hilang gimana ya. Oh ini. T itu setara dengan MBG. Masukin gitu loh. Jadi MBG sama dengan mu S dikali M. Nah, kita mau cari MC kan. Kita kali masuklah satu-satu. Mu S MAG ditambah mu S MCG. Kepala MC sekian-sekian gitu. G-nya bisa saling menghilangkan. Jadi mu MC itu sama dengan MB dikurang mu S MA dibagi mu S ya. Nah, inilah MC-nya. Jadi dia ada angka ya. Oh iya, lupa ada angka. Ya udah masukin kalau gitu. Ya berarti G-nya jangan dihilangin karena diketahui beratnya. Maafkan saya lupa. Ada anunya. Berat diketahui. Tak boleh hilang. Nah, MBG tadi lupa. Aduh, berapa? Ada ingat nggak MBG berapa, guys?
MA-nya 44, MB-nya 22. Oke, MB-nya berarti di sini 22 sama dengan mu S-nya. Mu S-nya berapa ya? Gua lupa pula. Mu S dikali MAG 44 ditambah mu S dikali MCG. Mu S-nya berapa ya? Oh, 0,15. 0,2. 0,2 di sini. Ini aja kali ya supaya lebih gampang ya. Nah, 0,2. Berarti 220 dibagi 2, 110 sama dengan 48 ditambah MCG. Jadi MCG-nya adalah 66 Newton gitu. Kalau dia mau cari massa C ya bagi dengan gravitasi aja, bagi 9,8 gitu. Sorry ya guys, belit-belit jadinya. Tapi intinya itulah ya. Intinya itu. Jadi intinya adalah kita perlu tahu idenya dulu kita mau cari apa nih sekarang. Kalau katanya bendanya sistemnya diam, kita jauh satu-satu gitu. Benda A kalau dia diam seperti apa, benda B seperti apa, benda C seperti apa, hubungkan variabel yang terkait dan dapat. Jadi intinya itu, idenya itu, cuman pengerjaannya mungkin agak ribet. Itu yang A. Jadi berat ya. Dia tanya apa sih? Oh iya, dia tanya juga ya. Berarti berat dari balok C itu adalah 66 Newton. Yang B dia tanya, kalau C tiba-tiba diangkat ke atas, berapa percepatan balok A jika karena udah bergerak nih, kalau dia bergerak koefisien geseknya kinetis 0,15, berapakah percepatannya? Udah, berarti kondisi kedua ini si C-nya ini udah nggak ada gitu, udah abaikan, anggap dia nggak ada gitu. Berarti sistemnya bergerak kan, bergeraknya kemana? Nggak mungkin tiba-tiba bergerak ke situ kalau dia dilepasin kan. Kalau C-nya dilepaskan ya berarti logikanya ya pasti bergerak ke situ, nggak mungkin bergerak ke kiri tiba-tiba gitu, pasti bergerak ke kanan. Jadi kita tinjau seperti biasa, kalau MA kalau dia bergerak ke kanannya akibat kenapa dia bisa bergerak, karena ada si tegangan talinya. Ada nggak gesekannya? Ada tuh. Jadi katanya ada mu S-nya, mu K-nya 0,15, berarti ada gesekan ke situ. F. Ke bawah masih tetap ada MAG, tapi udah nggak ada gaya tekan dari si C, karena si C udah kita anggap nggak ada. Di sini NA. Terus yang di benda B, ke bawah dia ada MBG. Ke atas ya tegangan tali seperti biasa, tapi dia sudah bergerak, jadi sima Fx-nya bukan 0 lagi. Sima Fx-nya itu adalah M dikali A. Ini MA dikalikan dengan percepatannya. Masukin, jadi sima Fx siapa yang bekerja? Kalau karena dia bergerak ke kanan, anggaplah ke kanannya positif gitu. Ke kanan dia positif. Jadi T dikurang F sama dengan MA dikali A. F itu apa? Mu dikali N. Mu K dikali N sama dengan MA dikali A. Apa sih N-nya? Tinjau lagi, sumbu Y. Di sumbu Y karena dia diam, coba perhatikan baloknya. Kalau dia lagi bergerak ke kanan itu, apakah dia bergerak bergelombang ke atas? Kan enggak kan ya. Dia tetap di sumbu Y kan dia tetap lurus-lurus saja, strek-strek aja gitu. Jadi N itu setara dengan MAG-nya. Atau ya di uraian ya tulislah sima Fx sama dengan 0, NA min MAG sama dengan 0, jadi MA sama dengan MAG gitu ya. Jadi di sini NA ya. Jadi T sama dengan mu K dikali MAG sama dengan MA dikali A. Dia tanya apa sih percepatannya ya? Oke, jadi karena T-nya kita keluarin sendiri ya kita mau masukin lagi sendiri supaya hilang dari sini. Jadi T, nah karena dia bergerak ke bawah, anggaplah ke bawah dia positif. Jadi MBG dikurang T sama dengan MB dikali A. Jadi T-nya di sini adalah MB dikali G min A. Masukin ke sini. Jadi MB dikali G min A sama dengan mu K dikali MO. Jangan. Kita mau cari kecepatan nih kan. Jadi ini jangan dikali masuk. Jangan di. Nah itulah kita jabarin supaya dapat A-nya. MBG min MBA min mu K MBG sama dengan MA dikali A. Nah ini kita pindahin ke sono gitu. Walaupun ilegal ya harusnya kita samakan kedua ruas dengan menambahkan MBA. Jadi MBG dikurang mu K, ini MA ya, aku tulis MB ya, sorry guys, nggak kelihatan. MAG sama dengan MA ditambah MB dikali dengan A. Jadi A-nya itu gimana? Ya MG, ya nggak salah. MB min mu K MA per MA plus MBG. Masukin angka-angkanya dapet gitu. MB-nya berapa tadi? Oh iya, ini diketahui berat ya. Jadi kali masuk aja lagi nya di sini. Jadi di sini MBG, di sini MAG ya. Oke. Nah, di sini kita kali ya itulah. Bagi lagi dengan G ya kalau mau cari.
Jadi di sini tadi MB-nya berapa ya? 22 kalau nggak salah ya. Ya nggak sini itu salah pula. Ah iya betul 22. 22 dikurang mu 0,15 ya kalau dia kinetik. Satunya lupa. Dikurang 0,15 dikali 44 Newton dibagikan dengan MA plus MB. Diketahui kan berat kalau mau cari massa dibagi 9,8 kan. Jadi 66 dibagi 9,8 ya, kira-kira segitu 6,73 kilogram. Hitung. Jadi 22 dikurang 0,15 dikali 44 dibagi 6,73. Itu kira-kira adalah Newton per kilogram itu kilometer per sekon kuadrat. Ya, 2,28. Betul satuannya. Jadi kalau kalian mungkin ya ragu ini itu betul atau enggak ya, lihat satuannya sih. Kalau satuannya Newton per kilogram, itu Newton kan kilogram, meter per sekon kuadrat. Kalau kita bagi lagi dengan kilogram ya meter per sekon kuadrat. Ini kan satuan percepatan, berarti udah betul. Oke, itu untuk nomor. Ribet nggak sih? Ya ribet, tapi susah nggak? Ya nggak susah gitu kan. Karena kan cuma tinjau benda A seperti apa, tinjau benda B seperti apa. Apakah dia bergerak? Nggak bergerak, nol. Kalau bergerak, M kali A gitu. Kayak belajar pengkom kan. If bergerak, M kali A. If not, ya nol gitu. Itu saja. Oke, kita lanjut. Berarti ada pertanyaan nggak? Aku boleh nanya nggak? Boleh. Itu Vin yang bentar-bentar. Itu yang MBG kurang T itu bisa nggak kalau T-nya yang positif? Oh, boleh. Boleh. Kalau T-nya positif, maka nanti A-nya yang negatif. Karena bergeraknya ke bawah kan. Kalau misalkan boleh, nggak apa-apa. Kalau T-nya positif, maka T min MBG sama dengan MB dikali minus A. Kenapa minus? Ya karena benda aslinya bergerak ke bawah. Kamu misalnya T-nya ke atas positif, ya kebalik kan, makanya munculin minus A. Gitu. Nanti sama-sama kan, kalau kali minus, jadi MBG min T sama dengan MBA. Gitu. Sama deh, bebas. Oh, jadi amannya kita bikin arah positif tuh ke arah benda gerak gitu. Ya, betul. Bebas, bukan harus seperti itu aja. Itu kan cara lo pribadi, boleh. Kalau ya maksudnya amannya gitu. Nah, ya. Paham lah ya. Thank you. Ini malah nggak paham. Makasih, Vin. Sama-sama. Oke. Biasa kan kalau di kuliahan tuh biasa kalau dosen ngajarnya kan ke kanan harus positif, ke atas harus positif kan kayak gitu kan. Ya bebas sih, bebas. Tapi kalau dia udah bergerak ke bawah ya berarti A-nya negatif gitu aja. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? 1 jam lagi guys, semangat ya kalian. Aduh. Lama ambeien ini. Ya, kita lanjut. Soal nomor 32. Sebuah balok didorong sejak seitulah ya, sebuah lantai datar dengan gaya konstan yang diberikan pada arah. Kalau di translate jadi lucu ya. Gini, jadi bendanya seperti ini nih. Nah, dikasih gaya, tapi arah gayanya ke bawah, cenderung ke bawah gitu loh. Kayak gini kan ya. Gimana sih? Biasa ke pusat ya. Nah, gitulah. Cetanya di sini nih kira-kira. Oh enggak sih? Coba lihat soalnya. Kita salah soal pula. Light downward angle. Enggak, kayak gitu enggak? Coba dikoreksi guys, betul nggak sih? Agak ragu nih. Coba kita misalkan seperti ini ya. Iya benar, itu udah benar begitu. Oh, benar ya? Oke, thank you. Kok, aduh memang kalau bahas kendala Inggris jadi gini ya. Oke, gambar ini berikut menunjukkan percepatan, menunjukkan grafik percepatan terhadap nyukanya. Dan dia linear ya, oke. Nyuka itu adalah koefisien gesek antara balok dengan lantai. A1, 3, di sini 3, ini paling penting nih. Terus kalau minus A1 ini minus 3 meter per detik kuadrat. Mu K2-nya 0,2, di sini 0,4.
Dia tanya apa sih? Tetanya berapa? Oke. Coba kita tinjau sumbu X dulu. Ya, dia punya percepatan ya, oke. Kalau kita tinjau sumbu X, apa yang akan terjadi? Aduh, ini ya guys. Di sini tadi 3 ya guys. Nah, kuadrat. Nah, bendanya tadi di sini, kotaknya dikasih gaya seperti ini. Aduh. Nah, di sini tetanya, F-nya ke situ. Terus kalau di sumbu, ada gesekan ke situ. Jadi di sumbu X bendanya ada F cos theta ya. Di sini F. Gesekannya ke bawahnya ada F sin theta dan ada beratnya sendiri. Ke atas ada gaya normal. Kalau kita tinjau sumbu X, maka F sigma Fx sama dengan M dikali A, F cos theta dikurang F sama dengan M dikali A, F cos theta dikurang mu dikali N. Nah, cari N-nya lagi. N-nya itu ini kan, sigma Fp-nya 0 kan, dia tidak bergerak. Kan dia nggak bergerak bergelombang-gelombang ke atas gitu nggak kan. Jadi N sama dengan F sin theta ditambah Mg. Dimasukin ke sini. Jadi F sin theta ditambah Mg sama dengan M dikali A. Oke. Oke, ya, udah mentok di sini. Apalagi? Ya, lihat lagi tabelnya gitu. Karena diketahui A dengan mu K. Di sini pasti mu K ya. Jadi ada hubungan A dengan mu K. Hubungannya apa tuh? Ya, kalau dari grafik ya, kalau saat A-nya 3, mu-nya 0 kan. Saat A-nya 3, mu-nya 0. Yang ini, saat mu-nya 0,2, tadi 0,2 ya, di sini 0,02 atau 0,2 guys. Oh ya betul, 0,2 ya, 0,2 di sini 0,4. Maka di sini saat dia di sini kondisinya di mu K2-nya, maka mu K2-nya ada tapi A-nya 0 kan. A-nya 0, mu-nya 0,2. Dan terakhir di sini posisi di sini A-nya -3, mu-nya 0,4. Nah, dari sini kita masukin ke persamaan yang tadi aja. Tinggal masukin kotak-katik dapat si theta-nya berapa gitu. Kalau kita masukin F, F-nya diketahui nggak ya? F-nya besar gaya F diketahui atau tidak? Oh, F-nya tidak diketahui. Oh iya, ya nggak apa-apa sih. Ya, kan ada 3 variabel. Ada 3 diketahui kan? Ya bisa. Pokoknya mentoknya di sini M-nya diketahui. Ya, sebenarnya nggak diketahui nggak apa-apa sih. Oke, nggak diketahui apa-apa pun. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kalau kita misalkan A-nya 3 dan mu-nya 0, apa yang akan terjadi? Ini anggaplah wacana pertama. Kita pakai wacana pertama dulu. Wacana pertama memberikan kalau A-nya 3 dan mu-nya 0, maka ini 0 semua kan. Jadi F cos theta itu sama dengan M dikali A 3M. Biarin dulu, kita nggak tahu mau ngapain tuh. Wacana kedua memberikan kalau A-nya 0. Kalau di sini 0, A-nya 0, apa yang akan terjadi? Akan terjadi adalah F cos theta dikurang mu K dikali F sin theta ditambah Mg itu sama dengan 0 kan? Jadi F cos theta itu sama dengan mu K dikali F sin theta ditambah Mg. Dari sini, dari dua persamaan ini bisa kita dapat nggak berapa nilai dari theta? Kalau bisa ya nggak usah cari wacana ketiga lagi gitu. F cos theta 3M. Nggak bisa kayaknya. Coba kita tinjau yang ketiga dulu. Bisa nggak ya? F-nya 3M per cos theta. Berarti mu K-nya, mu K-nya lupa masukin. Sorry guys. Mu K-nya 0,2 ya. Oh, pantes. Ya, di sini 0,2, di sini 0,1. Bisa ya? Karena MG-nya MG ya, MG itu ya. Coba kita masukin F itu adalah 3M per cos theta. Ini coba kita masukin di sini, jadinya 3M sama dengan 0,2 dikali F itu tadi 3M per cos theta. Kalau kita kalikan sin theta jadi 3M tan theta ya. Ditambah, nah kayaknya. Coba kita tes dulu. MG, anggaplah G-nya 9,8 M. Berarti M-nya bisa cancel out nggak? Nah, jadi 30 per 2, 15. 15 sama dengan, bisa, mantap sekali, ditambah 9,8. Pindah, jadi tan theta-nya adalah kurang 10 berapa? Tambah 2. 5,2 kan ya?
4,2. 435, ya 5,2 ya. Betul nggak? Ya, betul 5,2 ya. Jadi theta itu adalah tan inverse dari 5,2. Berapa tuh kira-kira? Tan inverse dari 5,2, 79,11. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Berarti kalau gini cari ini dulu ya, persamaan-persamaannya dulu aja. Ya, betul. Karena kalau kita mikir pakai kalkulus ya sangat-sangat impossible ya. Kita nggak bisa cari persamaan A terhadap mu. Susah. Ya, tetap harus ini sih. Ya. Seperti ini. Baru kita masukin ada 3 kondisi ini dari grafik. Gitu. Karena kalau kita mikir, kalau kita paksa-paksakan dapat per mu, bisa nggak? Karena itu kan A terhadap mu kan. A terhadap mu. Jadi kalau kita integralkan, ya nggak bisa karena di sini ada masalah f cos theta kan. Dia bukan cuma mu aja. Ya, harus plot satu-satu sih. Mau nggak mau ya. Oke. Ada lagi yang ingin? Ya mungkin ada yang mau komentar nggak? Biar nggak sepi guys. Dan orangnya udah berkurang. Coba ada yang imannya nggak kuat belajar fisika. Ya. Semangat ya guys ya. Semoga tahan ya. Dikit lagi. Yuk. Ada soal yang lebih menantang lagi. Ini siapa sih? Oke, Paul. Welcome back to my channel. Terima kasih kalau gitu. Ya, boleh. Kita lanjut ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti ya ini soal yang terkeren-keren sedikit. Ya nggak terlalu keren banget sih. Coba kita lihat ya. Ada 1.000 kilogram atau 1 ton perahu ya, berkendara traveling dengan kecepatan 90 km per jam saat mesinnya dimatikan. Oke, berarti ini V inisial ya, kecepatan awal 90 km per jam. Besarnya gaya gesekan antara perahu ini dengan airnya, ya kan? Pasti perahu di air ya, di atas air kan. Itu proporsional sebanding dengan V. Dengan hubungannya adalah FK adalah 70 kali V. Jadi berubah-ubah ya, FK berubah-ubah terhadap V. Kalau F berubah terhadap V, gayanya berubah-ubah nih. Gayanya nggak konstan loh. Nah, kalau gayanya nggak konstan, kita nggak bisa pakai yang kayak biasa, nggak bisa. Karena setiap waktu, kalau kecepatan kan, di sini kan kecepatan awalnya 90 km per jam nih. Kecepatannya berkurang karena ada gesekan kan. Nah, kecepatannya berkurang, gesekannya juga ikutan berkurang. Nah, jadi gesekan itu berubah-ubah gaya gesekannya seiring bertambahnya waktu. Seiring bertambahnya kecepatannya, berkurangnya kecepatan juga kan. Nah, di sini ada kecepatan gitu. Dengan kecepatannya adalah meter per detik. Meter per detik diketahui kilometer per jam. Gitu. Hati-hati satuan FK dalam satuan Newton. Tentukan waktu yang diperlukan agar kapal ini, ya perahu ini, saat kecepatannya 45. Jadi dari 90 sampai ke 45 itu berapa lama sih rentang waktunya gitu. Nah, karena gayanya berubah-ubah, kita bakalan pakai kalkulus. Antara integral dan diferensial dan bla kita pakai semuanya. Intinya kita nggak bisa ninjau kalau setiap saat gayanya konstan, tidak. Jadi kalau kita ninjau detik pertama gayanya 10, detik kedua gayanya 20, detik ketiga gayanya 30. Nah, itu susah kan? Kita mau plot satu-satu sampai berapa lama gitu, sampai rambut kita putih pun ya nggak selesai gitu. Kita nggak selesai, ribetnya. Jadi kita perlu bantuan dari kalkulus gitu. Nah, caranya gimana? Kita simple tinjau sigma fx dulu, tetap namanya juga hukum Newton, nggak jauh-jauh dari sigma fx sama dengan kan dia bergerak ya di m kali a. Karena pergerakan benda ke kanan, gesekannya ke kiri, maka gesekannya adalah minus fk sama dengan m dikali a. Nah, di sini karena kita mau ada hubungannya dengan v, kita ubah a menjadi dv dt. Setuju ya? A itu turunan dari kecepatan ya, terhadap waktu.
Nah, sekarang kita masukin nilai dari FK-nya. FK-nya 70V. Min 70V sama dengan M dikali DV DT. Sekarang kalau kita mau integralkan sesuatu harus ada sesuatu yang sama gitu. Ya nggak harus sama sih. Maksudnya kita hubungin dulu yang ada yang sama. Jadi sebentar. Kalau kita samain dulu jadi gini kan. Min 70V dt sama dengan M dV. Jadi min 70 dt itu adalah M per V dV. Kalau kita integralkan min 70 dt sama dengan integral dari M per V dV, baru kita bisa menghitung nih. Kita bisa menghitung hubungan antara kecepatan dengan waktu. Kenapa? Karena di sini ada nggak fungsi waktunya? Enggak. Berarti dipandang sebagai dt itu sebagai konstanta kan? Bapak Bang Vincent. Jangan lupa mute ya. Nanti ada suara aneh-aneh. Nah, nih karena di sini konstanta, maka di sini kita bisa keluarin nih. Dari SMA dipelajari kan. Jadi minus 70 dikali integral dari otomatis dari 0 ya, sampai dengan waktu T untuk dt itu sama dengan, karena dipandang sebagai dvm itu konstanta, kita keluarin. Tapi dipandang dv, v ini bukan konstanta, v itu fungsinya dia, kawannya dia. Jadi harus bisa kita integralkan. M dikali integral dari, anggaplah V0 sampai V, gitu ya. Seper V dv. Minus 70. Integral dari dt, ya pasti langsung munculin T ya. Dengan batas bawahnya 0, batas atasnya T. Sama dengan M dikali, ada yang tahu nggak? Integral dari super V apa? Aku tahu. Ayo, jawab. Len, logaritma natural dari V. Betul, ln dari... Yeay. Ya, tepuk tangan. Ya, ln dari V. Dengan batas bawahnya V0, batas atasnya V. Seperti itu ya. Nah, keren. Kok jutek banget kayaknya, keren gitu. Terus minus 70 dikali, nah kalau kita masukin batas atas batas bawah dapat nanti T dikurang 0 ya, T gitu ya. Sama dengan M dikali ln V dikurang ln V0. Masih ingat nggak sifat dari logaritma? Kalau dikurangin jadi dalamnya jadi pembagian gitu ya. Minus 70T sama dengan M dikali ln V per V0. Kita mau cari T kan? Kita ada hubungan antara V dengan V0. Maka T adalah M dikali ln V per V0 dibagikan dengan minus 70. T-nya bisa minus 70, ya coba hitung dulu ln V per V0-nya berapa. Karena ln bisa bernilai negatif kan. V per V0, V akhirnya kita mau 45 km per jam tadi. Awalnya 90 km per jam. Maka ln-nya jadi ln 1/2 kan. Masanya tadi 1000 kg 1 ton. Dikalikan dengan ln dari 1/2. Dibagikan dengan minus 70. Ln 1/2 kalau pakai Casio itu nilainya adalah minus 0,69. Dikalikan dengan 1000, dibagikan dengan minus 70. Nanti dapatnya kira-kira 9,9 detik. Gitu. Ada pertanyaan soal ini? Jadi bentar, tanya dong. Ke bawah dikit, nggak kelihatan. Kenapa? Ke bawahin dikit ininya, slide. Bawahin dikit. Nah, itu tadi kenapa yang min 70 dt sama dengan M per V dV itu jadi integral itu? Lupa. Karena kita mau menentukan hubungan antara V dengan T kan. Kita mau cari waktu di situ. Kita mau cari waktu yang ada hubungannya dengan V tadi. Ya, kita integralkan. Kenapa kita integralkan? Ya karena kalau ya itulah abstraknya matematika kayaknya. Oh jadi, iya. Nah, gitu, ya. Oke. Maaf, jadi, agak perlu refreshing dikit integral. Yes, ya tapi nggak tahu ya. Ini soal jarang sih. Jadi kalau di Halidewa dia cuma 1 biji ya. Nggak ada 1 emas ya. Dan sih soalnya. Ini hanya berlaku kalau gayanya berubah-ubah. Kalau gayanya nggak konstan. Karena selama ini kita soal-soal yang kita kerjain itu F-nya konstan semua gitu. Jadi F-nya 5 Newton dari awal sampai akhir, dari awalnya 0 sampai dia kecepatan berhenti, dari kecepatan sampai sekian, itu F-nya tetap 5 Newton. Tapi di kasus ini gayanya tidak konstan gitu. Jadi kalau V-nya berkurang ya FK-nya berkurang gitu. Dan ini kejadian nyata di kehidupan nyata sih kebanyakan seperti itu, gayanya nggak konstan.
Ada lagi pertanyaan? Amin lah, amin ya, aminin dulu. Thank you, thank you. Ini mau panggil siapa? Nggak tahu ini ya. Terima kasih. Yuk, kita lanjut yuk. Nah, ini. Karena tadi kan kita udah dinamika geraknya lurus-lurus aja. Nah, sekarang kita belok-belok dikit yuk. Kita bergerak, ada yang gerak melingkar. Kalau dia digerak melingkar ya seperti biasa Fm kali A, cuman A-nya ya sedikit spesial, A itu V kuadrat per R gitu. Pembuktiannya ya ada di Holiday dan mungkin di sekolah, di kuliah juga ada dijelasin ya kenapa A V kuadrat per R gitu. Oke. Gambar ini ya oke, ada space. Suatu pesawat terbang. Kenapa pesawatnya terbang? Harusnya pesawat udara ya, airplane. Pesawat udara melayang, terbang ya di pada suatu lintasan horizontal, lingkaran horizontal dengan kecepatan konstan ya, 400 kelajuan, speed kelajuan bukan kecepatan ya, kecepatannya berubah kan, 480 km per jam. Jika sayapnya dimiringin dengan theta 40 derajat seperti pada gambar, ya otomatis kan nggak mungkin pesawat lurus, tidak mau belok. Itu agak sulit ya. Ya bisa sih, cuman kan nanti radiusnya lebih gede kan. Kalau dia dimiringin, jadinya radiusnya lebih kecil gitu. Jadi mau mempercepat juga sih kalau mau belok gitu. Itu kan sedikit bahaya sih. Yang nggak tahu nggak ngerti ya. Tapi kayaknya dibayangin bahaya. Ngeri-ngeri sedap. Oke, berapa jari-jari lingkaran? Oh, oke. Kalau dimiringin 40 derajat, kan lingkarannya makin kecil, ya kan? Nah, itu jari-jarinya berapa gitu loh. Kalau misalkan dia nggak dimiringin, ya makin jauh gitu kalau dia mau diputer gitu kan. Nah, gitu. Jadi ditanya, kalau dia miringin ke sayapnya 40 derajat, berapa sih jari-jari lingkaran yang bisa terbentuk gitu dari lintasannya. Asumsikan bahwa diperlukan suatu gaya angkat aerodinamik. Itu gaya angkat pesawat yang kita pelajari di fluida itu kan ya, di SMA ya. Nah, sehingga nggak rumusnya apa? F cuma dengan setengah A, V2 kuadrat ini V1 kuadrat kalau nggak salah ya. Itu dari Bernoulli kok, jadi nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Bisa diturunin. Dan tegak lurus terhadap permukaan. Oh, oke. Di sini kan sayapnya nih kan. Gaya angkatnya seperti ini nih. Oh, nah tuh gaya angkat pesawatnya tegak lurus terhadap permukaan dari sayap pesawatnya gitu. Berapa radiusnya? Gampang kan? Ya berarti di sini ya. Oke, sudah di FA-nya di situ. Jadi sigma Fx itu adalah M dikali ASP. Daya sentripetal yang bekerja di situ kan. Ntar ya, terlalu gede nanti. Sedikit ya. Nah, jadi FA bukan FA-nya. Jadi F itu Fx ya. Jadi M dikali ASP. Nah, apa sih yang membuat dia bisa berputar-putar melingkar seperti itu? Gaya apa yang membuatnya seperti itu? Gaya angkatnya gitu. Kalau dia nggak ada gaya angkat ya turun dia kan, jadi kan dia nggak konstan melingkar di horizontal gitu. Karena ada gaya angkat ini ya itu bisa membuat disetimbang di horizontal kan. Tapi itu kan belum kita proyeksikan di sumbu X, kita proyeksikan lah gitu kan. Kita proyeksikan seperti ini nih FA. Boleh pakai cara si Putri tadi panggilannya Adel ya. Oke. Itu pakai cara Adel tadi boleh. Kita pakai cara SMP juga boleh. Kalau di sini theta, di sini pasti theta. Terus sudutnya dalam berseberangan gitu ya. Nah, oke. Apa lagi ya? Ya udah, berarti di sini kalau kita mau proyeksi di sini ke sini ya FA sin theta kan. Ya, cara ilegalnya karena dia tidak mengapit sudut, makanya sin. Kalau dia mengapit sudut makanya cos gitu ya. Oke. Jadi yang bekerja pada sumbu X itu cuma gaya ini kan. Gaya apa lagi? Gaya beratnya nggak mungkin. Gaya beratnya ke bawah di sumbu Y. Dia tidak menyumbang gaya untuk membuat dia tetap melingkar gitu. Dia malah membuat dia ke bawah gitu ya. Oke. Jadi Fx-nya itu ya FA sin theta ini, gaya angkat sin theta sama dengan M dikali ASP. ASP V kuadrat per R. Nah, dia tanya R kan. Jadi R-nya adalah M V kuadrat dibagi FA sin theta. M-nya berapa? Nggak diketahui. V-nya diketahui. FA-nya, oh, kita tinjau sumbu Y loh. Kalau gitu, sumbu Y itu berarti di sini theta ya. Sang sering kan tadi katanya. FA cos theta.
Kita tinjau secara sumbu Y. Perhatikan, kalau dia bergerak melingkar horizontal, di sumbu Y dia bergelombang, nggak naik turun nggak kan ya. Nah, berarti di sumbu Y dia diam kan. Jadi sigma FY adalah 0, maka FA cos theta itu adalah MG. Jadi FA itu adalah MG per cos theta. Kita masukin FA-nya ke sini. Jadi R adalah MV kuadrat dibagi FA-nya MG sin per cos itu tan. Ya udah, ini saling cancel out. Jadi R adalah V kuadrat per G tan theta. Berapa sih V-nya tadi? Ya lupa berapa. Seriusan lupa. 480 km per jam dan kita perlu sorry ya, kecepatan ya. Sorry. Nanti mau ulangin ya. V-nya adalah 480 km per jam. Kita ubah ke meter per detik. Cara ilegalnya adalah dibagi 3,6. Ya. Cara ilegalnya itu cara hafal maksudnya ya. 480 dibagi 3,6. Jadi nanti meter per detik baru dikuadratin dibagi dengan G 9,8 meter per detik kuadrat dikalikan. Ini saya diketahui berapa ya? Thetanya 40. Oke. Kali tan 40. Ya udah, tinggal dihitung di R-nya berapa? Ntar, mau ulangin nanti ya. Dibagi 3,6, dikuadratin, dibagi dengan 9,8 dikali tan 40 gitu. Jadinya 2161,9 atau 2 lah ya meter, atau kira-kira 2 kilometer. Bahkan 40 derajat aja itu 2,1 kilometer. Jari-jari yang bisa ditempuh. Jauh loh ya. Padahal 40 kilometer. Ya, oke. Mungkin lambat juga kecepatan. Nggak tahu juga. Oke, seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Coba dilihat lagi lah. Sorry ya, kecepatan tadi. Tanya dikit dong. Ini apa? Aku masih bingung. Soalnya itu gerak melingkarnya itu melingkar di pesawatnya atau melingkar di mananya? Melingkarnya lintasannya seperti ini. Nanti dia seperti ini. Pusat di sini. Oh. Oke. Seret gitu. Nah. Tetap ya. Oke. Bang, kenapa pakai sentripetal? Ya karena dia bergerak melingkar dong. Ya, karena kan dia bergerak melingkar ya pasti percepatannya percepatan sentripetal. Yuk, tadi yang namanya titik. Aneh-aneh sih di sini. Titik, ayo titik. Gimana? Paham nggak? Oke. Memang namanya titik. Agak gimana gitu. Oke, yuk kita tunggu sebentar. Yuk dilihat-lihat dulu. Oke, Bang. Mantap ya. Oke, kita lanjut. Sabar ya, guys. Setengah jam lagi kok. 1, 2, 3. 3 soal lagi. Mantap, pas-pasan ya. 3 soal lagi. Semoga kalian masih, iman kalian semoga masih kuat ya 31 orang ini. Yuk, kita semangat bareng-bareng. Yuk, demi UTS-nya bisa dapat A. Plus. Oke, nomor 39. Ya, ketinggalan. Oke, kita lihat. Ada satu bola, tapi diikatnya dengan seperti itu. Orangnya gerak kerjaan memang. Diikatnya seperti itu, logikanya ya, kita langsung mikir nih, yang lebih tegang tuh di atas kan, yang bawah tuh lebih kendor. Karena dia lebih tertarik ke bawah ketimbang tertarik ke atas kan gitu ya. Jadi logikanya lebih tegang tali yang di atas daripada yang di bawah. Gitu. Karena ya efek gravitasi ya. Terus panjangnya L 1,7 terus diikatkan pada D 1,7. Oh, berarti segitiga sama sisi ya di sini ya. Ini 60 berarti. Kok jadi warna merah? Di sini 60. Ya, karena dia L-nya 1,7, D-nya 1,7, ya berarti di sini segitiganya sama sisi. Nah, 60 gram. Ya. Oh, mencoba ya. Oke. Batangnya yang ingat ya, yang dirotasi itu batangnya,
batangnya dirotasi sebenarnya. Nih, lihat ini. Yang dirotasi itu batangnya. Jadi sumbunya di batangnya gitu. Jadinya ya bendanya ikut berotasi ya. Terus tegangan tali pada bagian atas ya. The tension in the upper string. Jadi bagian atas tali tegangannya 35 Newton. Yang ditanya, nah ini berapa tegangan tali yang di bawah? Apakah 35 juga? Nanti kita buktikan. Tapi secara teoretik tadi kita melihat kalau karena dia bagian atas lebih tertarik ke bawah, ya berarti lebih tegang gitu kan? Karena kan benda itu lebih ke atas, lebih ke bawah, cenderung bergerak ke bawah daripada ke atas. Jadi kita buktikan dengan perhitungan. Yang B, berapa besar resultan gaya yang bekerja pada bola, resultannya. Jadi sigma Fx-nya berapa, sigma F-nya berapa, dan berapa kecepatan pada laju bola. Yang terakhir, direction, arah dari percepatan resultan gayanya tadi. Kalau mau cari arah ya berarti kita harus notasi satu vektor dari gayanya dulu, baru tan theta, Fx, Fy per Fx. Jadi nanti kita lihat lagi apakah di kuadran berapa, kalau kuadran 4 negatif. Gitu-gitu aja kan ya. Nah, udah dipelajari di vektor. Cuman soalnya diribetin aja nih. Dan supaya nggak lupa juga kayaknya ya. Oke. Karena nggak ada gambar di bawah, ya coba gambarin ulang. Jadi di sini tadi talinya ini, bolanya di sini ya. Nah, tegangan tali yang di atas tadi anggaplah T1, anggaplah yang di bawah T2, di sini 60 derajat. Tadi kita udah setuju karena dia apa namanya? Sama sisi. Mau bilang sama sisi susah kali ya. Oke, terus apa lagi ya? Ya udah nggak ada. Jadi kita tinjau sigma Fx dan sigma V. Sigma Fx-nya dia bergerak melingkar. Melingkarnya seperti ini. Sop. Nah gitu. Jari-jarinya ya dari sini ke sini. R. Jari-jarinya adalah jarak dari bola itu ke batangnya kan gitu ya. Nah, kalau kita tinjau secara sumbu X ya dia bergerak melingkar, maka sigma Fx-nya adalah M ASP. X-nya apa yang bekerja, apa yang membuat dia bergerak melingkar, ya karena dia terikat di tali kan, nah, tali yang membuat dia bergerak melingkar, dan talinya ada dua, tali yang atas dan tali yang bawah. Kita mau konversikan ke sumbu X, perhatikan. Ini, kalau di sini, kita bagi dua seret gitu, jadinya 60 dibagi dua, 30 kan. Nah, kalau kita mau proyeksikan T1 yang ke horizontal, ya T cos 30. Sama dengan yang di T2 ini. Di sini juga 30 derajat, kita mau proyeksi ke sumbu X, jadi T cos 30. Nah, jadi sama-sama menarik dia ke kiri kan, jadi kita jumlahkan. Jadi T1 dikali cos 30 derajat, ditambah T2 dikali cos 30 derajat, sama dengan massa benda itu, ya, yang bulat-bulat itu, dikali percepatan sentripetalnya, V kuadrat per, nah, R-nya bisa kita cari langsung nggak? R-nya itu berapa? 1,7. Tinggi dari segitiga sama sisi apa, guys? Setengah akar 2 dari T ya? Ya nggak sih? Ya nggak? Ya, kita cari lagi. Oh, lupa. Misalkan X di sini setengah. Oh, jangan. Di sini 2X, di sini X lah. Jadi 4X kuadrat sama dengan anggap T. T kuadrat ditambah X. Oh, ya udah. Berarti di sini 3. Berarti T-nya adalah akar 3X. Oh ya, betul. Terus setengah akar 3 itu mikirnya apa ya? Oh, atau kita pakai trigonometri depan Pythagoras ya, bisa ya. Ya kan? Sin 30 depan per miring. Ya juga ya. Sama lah, X akar 3 juga nanti dapatnya ya. Oke, X akar 3 berarti X tadi yang ini 1,7 ya tadi nggak salah ya. Jadi 1,7 dikalikan dengan L dikalikan dengan cos 30 derajat. Atau L akar 3 langsung. Tapi kalau cos 30 kan setengah akar 3 kan? Cos 30 kan? Iya, pakai trigonometri aja. Ini sesat ini, yang pakai geometri anak SMP nih, ribet. SMP, pakai trigono lebih gampang. Oke, di sini 30. Ini kita mau nyari samping kan? Diketahui miring, samping per miring cos. Jadi cos 30 akar 3 per 2 cos 30 sampingnya X, miringnya L. Jadi X-nya, ya, L cos 30. Jadi kok bisa tadi akar 3 ya? Oke, apa? Yuk kita cari, yang tadi cari apa ya? Ya. Tegangan tali yang di bawah, T2. Ya udah, coba kita masukin.
T1O. Menarik. Jadi di sini bisa terjadi ini kan. V-nya diketahui nggak? V-nya diketahui atau tidak? V-nya tidak diketahui. Ayo, gimana nih? Kalau V-nya tidak diketahui, kita harus menghilangkan itu. Kita tinjau sumbu Y. Nah. Karena kan kita kalau cari pakai ini mau cari T2, V-nya nggak diketahui ya. Nggak bisa ya cari sumbu Y. Ya, cari pelarian gitu ya. Kasian banget. Nah, kalau di sumbu Y, tadi kan kalau di sumbu X, T cos 30, ya di sumbu Y-nya T sin 30, gitu kan. T1 ke atas. Tapi yang T2 ke bawah arahnya kan. T2 sin 30. Jangan lupa sama berat bendanya. Jangan lupa ditambah dengan Mg. Berarti jika dia di sumbu Y setimbang, maka T1 sin 30 sama dengan T2 sin 30 ditambah Mg. Nah, di sini bisa dapat si T2-nya, gitu. Karena nggak ada V, bebas. M-nya diketahui nggak tadi ya? M-nya kalau nggak diketahui lah, nggak bisa cari nih. Menarik sekali. Nggak ada M-nya, guys. Nggak ada berat benda, guys. Ada nggak sih itu tadi di awal ada? Ada nggak? Ada nggak? 1,34 kilogram kalau nggak salah tadi. Terima kasih. Ya, thank you. Sih loh, kok saya seneng banget sana. T1, tadi siapa yang ngomong? Titik ya? Oke, thank you Titik. T1 sin 30 sama dengan T2 sin 30 ditambah 1,34 dikali 9,8. Kira-kira 13, cantik. Newton. Dia cari T2, T1-nya diketahui kan? Kita kalikan 2, karena sin 30 kan 2. Berarti T1 sama dengan T2 ditambah, kali 2 nih berapa? Ya, kali 2, 26,264 Newton. Ya, yaudah. Jadi T1 dari 35 Newton. Sama dengan T2 ditambah, nah betul kan? Jadi T2 yang di bagian bawah agak longgar, agak kendor gitu. Kenapa? Karena dia cenderung bergerak ke bawah kan, dia lebih tegang yang ke atas, tertarik yang ke atas, yang ke bawah kurang tertarik. Jadi 35 dikurang answer berapa nih? 8,7, beda jauh kan? 8,736, inilah tegangan talinya. Itu. Nah, itu T2-nya. Nah, ini poin A. Ternyata poin A tinjaunya pakai SIMA FI. Yang kedua, hanya Cilapra belajar sambil fisika. Keren kamu. Magnitudo dari resultan gaya yang bekerja. Nah, pada sumbu X apa yang bekerja nih? Pada sumbu X, kita perhatikan pada gambar, di sumbu X, kita tinjau sigma fx sekarang nih. Jadi sigma fx itu adalah, yang bekerja di sumbu X adalah T1 cos 30 derajat ditambah T2 cos 30 derajat arah I. Nah, di sumbu X berarti arah I. Terus dalam arah horizontal ada T1 ke atas, T1 sin theta, ke bawahnya T2 sin theta tambah MG kan. Berarti ditambah dong. Tambah T1 sin 30 derajat dikurang T2 sin 30 derajat min MG. Arah J. Newton. Itu berarti sigma F ya. Sigma Fx lagi, sigma F. Nah, ini resultan gayanya. Jadi T1 belum diketahui. T1 belum. Kalau T1 belum ya masuk. T1 diketahui tadi 35 ya. Jadi sigma F-nya adalah tinggal masukin. Jadi T1-nya 35 dikali cos 30 ditambah dengan T2-nya tadi 8,736 dikali cos 30. Nah, itu kalau di sumbu S kira-kira 37,87 arah I ditambahkan dengan T1 sin theta, T1-nya 35 dibagi 2 dikurang dengan 8,736 dibagi 2, terus dikurang lagi dengan beratnya 1,34 dikali 9,8. Keren. Nol ternyata. Oke. Pas nol kan ya? Kalau pas nol nggak apa, berarti nggak salah ya. Nah, berarti resultan gayanya hanya ada bekerja pada, ya betul sih. Ya, karena kan nggak bergerak secara sumbu, ya bakalan nol. Ya betul, terbukti. Nah, inilah resultan gaya benda itu. Jadi sumbu X dia ada gaya resultan gayanya. Ini jangan lupa 1 Newton. Terus kalau secara sumbu Y dia nol resultannya. Kenapa? Karena dia tidak bergerak. Terbukti sih betul. Berarti hitung kita nggak salah. Nah, itu yang B. Yang C dia nanya laju bola. Nah, tadi kita start di laju kan. Nah, T1, T2 sudah diketahui, masukin ke sini dapat nanti V-nya. Jadi V kuadrat itu adalah
L cos 30 kuadrat berapa? 3/4 kan ya? Cos 30 kuadrat kan? Jadi L dikali T1 cos 30 kuadrat, cos kuadrat 30 ditambah T2 cos kuadrat 30 ditambahkan dengan, enggak lagi ya, dibagikan dengan M. Betul nggak? Betul ya? Nah, baru kita nanti akarin. Jadi kalau L-nya tadi 1,7 dikali T1, 35 dikali 3/4, 35 dikali 3/4 per 4, terus ditambahin 8,736 dikali 3/4 dibagikan dengan masanya 1,34. Terus dia jadi kira-kira 6,45 meter per detik. Nah, ini kecepatannya. Nah, itu yang C dapat. Yang terakhir D. Yang D tadi kalau nggak salah idenya arah dari resultan gayanya. Ya udah dari sini kan. Arah dari resultan gayanya gimana? Ya, pastinya karena dia bergerak melingkar ya. Kan tadi kan seperti ini. Karena di sumbu Y dia tidak bergerak. Ini nggak ada surut kan. Berarti seperti ini nanti bergerak melingkarnya. Jadi kalau untuk menjauh ini arah dari resultan gayanya menuju pusat lingkaran nih harusnya ya. Karena kalau kita bilang ke kiri, berarti kalau biasa di sini ke kanan harusnya. Nah, berarti lebih tepatnya menuju pusat lingkaran arah. Jadi arah dari resultan gayanya adalah menuju pusat lingkaran. Menuju sih kalau di soal ini kata-katanya apa? Menuju batang. Itulah. Jadi intinya menuju pusat dari gerak melingkarnya seperti itu. Ini untuk soal nomor yang tuh. Ya, ada 2 soal lagi. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Itu kan tadi katanya arahnya menuju ini kan pusat lingkaran kan. Tapi kan emang kalau gaya sentripetal kan selalu menuju pusat lingkaran. Sedangkan itu ada komponen I-nya kalau buat arahnya sendiri kan. Maksudnya gimana? Nggak paham. Sorry. Iya, maksudnya itu kan dibilangin kan kalau arahnya itu kan ke pusat lingkaran kan. Padahal kan kalau emang setiap gaya sentripetal kan yang selalu menuju pusat lingkaran. Ya betul sih. Ya karena betul. Ya kenapa dia pusat lingkaran ya? Karena dia bergeraknya melingkar. Ya betul. Ini sih. maksudnya cuman dibuktiin aja ya kalau gaya sentripetalnya itu ini ke pusat lingkaran. Betul sekali. Kayak ini cuman soal pembuktian aja kalau memang gaya sentripetal arahnya seperti itu. Diresulkan gaya di Y 0. Kalau perhitungan kita seperti ini, F-nya 0 ya kita udah betul gitu. Jadi ini bisa aja nggak sih kalau misalkan udah tahu udah tahu gayanya kemana, langsung aja tulis gaya sentripetalnya ke dalam batang gitu. Nggak usah dibuktiin lagi. Nah, kalau uraian tetap harus begini ya. Kalau Pilgan bisa sih ya, langsung tembak bisa sih. Kalau Sima FE 0. Tapi kalau uraian ya harus dijabarin satu-satu. Mungkin UTS kali ini masih Pilgan ya, si online gitu ya. Kalau udah offline itu bakalan A, B, C, D, E, banyak banget tuh. Itu wajib dikasih pembuktian dan harus pakai kata-kata lagi yang kayak di matematika itu. Aduh. Oke, ada lagi pertanyaan? Rame banget nih. Oke, yuk. Kalau nggak ada, kita lanjut. Yuk, 15 menit lagi. 2 soal yuk kita gas yuk. Nah, ini soal pendulum konik, ayunan konik gitu ya. Dengan bob, nggak tahu di soalnya dikasih tahu ini bob adalah benda kecil bagian ujung talinya. Gitu ya, bergerak pada horizontal melingkar pada kecepatannya konstan, kelajuannya konstan. Jika massa si bob 0,04 kg dengan panjang dari talinya 0,9 dan massanya diabaikan, dan bob bergerak melingkar dengan circumference keliling ya, betul ya? Keliling ya? Kelilingnya 0,94. Kalau salah bilang ya guys, salah pula nih. Iya, circumference itu ini keliling. Ya benar, circumference keliling. Thank you, terima kasih. What are the tension in the string? Berapa tegangan dari
talinya. Yang kedua, berapa periode gerak melingkarnya. Periode berarti waktu untuk satu gerak melingkar, seperti itu kan. Nah, yuk kita bahas. Kalau kelilingnya, nah cari kelilingnya. Ini soalnya cuman banyak macam ini ya. Untuk mencari jari-jari berarti K itu 2, kita zoom sedikit ya. Kita perkecil gambarnya. Oke. K itu adalah 2 PR. K-nya tadi 0, lupa kan? 0,94. 0,94 dibagi 2 pi sama dengan R. R-nya berapa kira-kira meter ya? R-nya berapa? 0,94 dibagi 2 kali pi. Itu kira-kira 0,15 ya. 0,1496, 0,15 lah meter. Nah, ini jari-jari lingkaran. Lingkarnya. Pertama dia tanya tegangan tali. Nah, otomatis kita perlu tinjau dulu kan. Secara sumbu, nah sumbu X-nya berarti yang seperti ini. Aduh, nggak muat pula. Seperti ini ya. Sumbu X-nya. Nah, gitu. Ini sumbu X-nya berarti ini yang datarnya, ini bagian datarnya. Jadi yang mengarah ke atas itu adalah yang sumbu Y-nya. Jadi kalau kita tinjau ke tegangan tali ya. Kalau kita tinjau tegangan tali pada arah horizontal berarti misalkan di sini theta-nya, maka T cos theta di situ kan. T cos theta. Nah, kalau kita mau tinjau ke arah sumbu Y ke atas, maka dia T sin theta. Nah, tuh, kalau tetanya di situ ya. Terus apalagi ada gaya berat ya. Jadi ke bawah dia mg. Ya udah, karena dia udah sejarah sumbu Y, nggak usah diproyeksi lagi. Apa yang membuat dia bergerak melingkar? T cos theta itu. Jadi kalau kita tinjau sima fx m dikali a, maka T cos theta itu adalah M dikali V kuadrat per R. Jadi V-nya kalau nggak salah diketahui itu kan konstan, laju konstan ya. T kita cari T ya. Jadi T dikali cos theta. Cos itu samping per miring. Sampingnya itu jari-jarinya yang ini. Miringnya itu adalah panjang dari talinya. Jari-jarinya tadi adalah 0,15 kita dapat dibagi dengan panjang talinya lupa berapa tadi? 0,9. 0,9 meter ya. Langsung di sini aja. Masanya berapa? Wah, lupa juga. Masa Bob, where are you Bob? Masa Bob berapa? Nggak diketahui. Oh, oke, no problem. 0,0 ada ya? Oh iya, betul, thank you. Sorry, nggak kelihatan lagi. 0,04 kilogram dikali V kuadrat. Astaga, bolak-balik ya. Berapa tadi V-nya? Ini gua baca ada V-nya deh. Nggak ada ya? Kok kayaknya tadi gua baca ada V. Kalau nggak ada V berarti ya nggak apa-apa sih, bisa cari V dulu kan, karena T-nya bisa kita substitusi kalau kita belum tinjau sumbu Y. V kuadrat dibagi dengan 0,15 kuadrat. Kita tinjau sumbu Y dulu sekarang. Sumbu Y, apa yang terjadi? Ada T sin theta ke atas tadi yang ke bawah mg, dan dia tidak bergerak gelombang-gelombang atas turun-turun naik enggak kan? Berarti T sin theta itu sama dengan mg. Berarti T itu adalah mg per sin theta. Kalau kita masukin ke sini, jadi nanti kita dapat mg tan theta itu sama dengan mv kuadrat per r, coret. Jadi V kuadrat adalah gr tan theta. Cari V dulu gitu. Dapat yang V-nya adalah akar dari G 9,8 dikali 0,15 dikali tan theta. Tan itu bayo. Tadi cos theta ini ya. Coba kita cari sudutnya dulu. Cos theta itu 0,15 dibagi 0,9. Jadi cos theta-nya berapa? 0,15 dibagi 0,9 1/6. Jadi theta-nya langsung ya, cos inverse dari anu. Cos inverse dari anu adalah 80,4 derajat. Kalau kita masukin ke sini, maka G R tan ini dikali 9,8 dikali jadi 0,15, jangan lupa diakarin. Akar dari ini adalah 2,949 atau 95 lah ya. 95 meter per detik. Nah, itu V-nya dapat. Tegangan talinya belum dapat, karena kan di A tadi kita mau cari tegangan tali. Masukin lagi ke yang ini tadi. Nah, dapat. Jadi T-nya nanti adalah V kuadrat 2,95 kuadrat dibagi dengan 0,15 kuadrat dikali dengan 0,04 dikali dengan 0,9 dibagi dengan 0,15, kita dapatkan kira-kira 92,826 Newton. Nah, itu untuk tegangan tali.
Yang B ditanya periodenya. Periode. Bukan periode dengan kecepatan dengan ini, kecepatan sudut omega 2 pi per T. Jadi T-nya adalah 2 pi per omega. Ya, apa yang bisa kita hubungkan di sini? V kan omega kali R ya? Betul ya? V omega kali R kan? V itu omega dikali R. Maka omeganya adalah V per R. Nah, berarti T-nya adalah 2 pi R per V. Nah, tinggal hitung. Jadi 2 kali pi dikali R, R-nya 0,15, dibagikan dengan V-nya tadi 2,95. Jadi kira-kira T-nya 0,3. Tapi periode. Tapi pikir tegangan tali 0,319 detik sekon. Jadi 1 putarannya dia cuma butuh 0,3 detik. Cepat ya. Lumayan cepat. Ada pertanyaan sebelum kita ke soal terakhir? Nggak capek sih. Ya, kita lanjut soal terakhir ya. Ya, kalian 29 orang ini sangat kuat imannya belajar fisika. Masih ada laprak soalnya. Jadi harus kuat. Kenapa? Masih ada laprak jadi harus kuat. Oke. Ya, lanjutin periodenya cepet banget. Kayak dia pas lagi. Oke, ya. Kita soal terakhir. Oke, perhatikan gambar itu ada balok 1 2 kg, balok 2 1 kg, 2 kg 1 kg dihubungkan oleh suatu string, anggaplah tali ya, dengan massa yang diabaikan. Balok 2 didorong oleh gaya F dengan besarnya 20 Newton pada sudut 35 derajat horizontal itu ya. Koefisien gesek kayaknya terbalik deh. Harusnya taruh di atas tadi ya. Bukan melingkar ini. Oke, koefisien gesek kinetik antara setiap balok dengan permukaannya adalah 0,2. Berapakah? Ini gampang ya, tinggal cari tegangan nih. Ya, kita tinjau. Pertama kita tinjau satu persatu. Kalau kita tinjau ini kan tadi ada M1, di sini ada M2 yang dikasih gaya kan, di sini theta kan. Nah, berarti kalau kita tinjau M1, apa yang membuat dia bergerak? Tegangan talinya tadi kan, T1. Ada nggak gesekannya? Ada, F1 kita namakan. Ke bawahnya M1G, ke atas itu N-nya. Gaya normal 1. Kalau resultan gaya yang diagram gaya benda kedua, apa yang membuat dia bergerak ke kanan? F-nya tadi, F tapi di cos theta. Apa yang menghambat dia bergerak? Tegangan tali dan ini T aja. Tegangan tali dan gaya geseknya. Apa yang membuat ya enggak sih. Ke bawahnya ada M2G, ke atas itu ada gaya normalnya N2. Nah, terus apa lagi ya? Udah kan? Ya, kita tinjau. Kita mau cari apa nih? Tegangan talinya kan? Kita tinjau sima Fx saja. Sima Fx ya ada T-nya kan, yang lainnya nggak ada T. Kalau nanti tinjau gaya gesek, ada N, kita tinjau lagi sembunyi. Nah, dari benda satu, sima Fx adalah T min F sama dengan M kali A bergerak. Sima F adalah M dikali A. Jadi T min F adalah M dikali A. T-nya berapa? Nggak tahu, biarin. F1 tadi mu dikalikan dengan N1 sama dengan M dikali A. Kalau kita langsung aja ya, kalau kita lihat sumbu Y dan dia tidak bergerak sumbu Y, N1 setara dengan M1G. Tapi ini ilegal ya, harus ditulis memang nih. Jadi mu M1G sama dengan M1 dikali A. Ini M1, ini M1, ini M1. Jadi T-nya adalah mu M1 ditambah mu M1 dikali A. Kalau untuk benda kedua, kita tinjau sigma Fx-nya, dan dia bergerak dengan percepatan yang sama dengan percepatan benda satu, karena kan masih satu sistem ya. Jadi F cos theta dikurangin T, dikurangin dengan F2, ini F2 ya, sama dengan M2 kali A. Apa sih gaya geseknya? Mu kali N. Jadi F cos theta dikurang T, dikurang mu dikali N2. Perhatikan, N2 juga setara dengan M2G. Mu M2G sama dengan M2 dikali A. Oke, jadi masukin T-nya ke sini. Jadi F cos theta dikurangkan dengan mu M1G, dikurangkan dengan M1A, dikurangkan dengan mu M2G sama dengan M2A. Jadi F cos theta dikurang mu G dikali M1 ditambah M2 dibagi M1 ditambah M2 itu sama dengan A.
Nah, inilah percepatan. Tapi dia nggak nanya ini kan? Ya, nggak apa-apa. Cari dulu percepatannya. Ini substitusi ke persamaan yang tadi kan? Yang ada T-nya dapat. F-nya tadi berapa? Lupa. F-nya tadi 20 ya. 20 dikali cos theta, cos 35 ya. 20 dikali cos 35, terus dikurangin dengan mu kali G kali nah. Mu-nya berapa? 0,2 ya, 0,2 dikali 9,8 dikalikan dengan M1 tambah M2 adalah 3 kg ya. Dibagikan dengan 3 lagi. Jadi kira-kira 3,5 percepatan bendanya. Nah, sekarang mau cari T, masukin ke sini tadi. Masukin A-nya yang T itu. Jadi T-nya adalah mu. Mu-nya 0,2 dikali M1 kali G. 1 dikali 9,8 ditambah 1 kali 3,5. Jadi kira-kira dengan talinya adalah 5,46 Newton. Soal terakhir sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Pas-pas nih, mau 5:30. Pas 2 jam lah ya, 10 soal. Gimana? Any question? Aman ya, soal terakhir aman ya. Oke, mantap lah. Oke, kalau gitu ada lagi nggak selain ini? Mungkin selain soal terakhir atau yang lain-lain? Mau nanya dong, Boleh? itu yang di benda duanya itu kan ada gaya F. Itu tuh harusnya bukannya ada konversi ke sumbu Y ya? Gaya geser ya F2-nya. Oh iya. Udah cepet-cepet buru mau siap ya. Terima kasih. Ya, betul. Karena ke bawah ada F sin theta lagi. Ya, sorry ya silapnya ya. Nah, berarti N2-nya itu setara dengan M2G ditambah F sin theta. Gitu. Ya. Mau dikoreksi nggak ya? Udah panjang soalnya kita buatnya. Tapi intinya itu lah ya. Koreksi aja sih kok kata aku. Koreksi aja, oke lah. Kita hapus. Yuk, kita hapus gede-gedean ini. Kita select dulu. Sorry ya, memang my bad ini. Salah. Untung ada yang nyadar ya. Semangat Kak Kevin. Thank you. F cos theta. F T N ya, N ya. Di sini N2 tadi bermasalah di sini. Oke, berarti F cos theta dikurang, langsung masukin T-nya ya. Jadi mu 1G dikurang M1A, yuk. Min mu 2, salah. Mu M2G min mu F sin theta. Sama dengan M2 dikali G. Ini kita pindah ke sono, ya kita bareng-bareng yuk. Jadi F dikali cos theta dikurang mu sin theta min mu G dikali M1 ditambah M2 dibagi dengan M1 ditambah M2 sama dengan A. Dah, masukin angkanya. Terima kasih. Meli tadi ya, Meli. Terima kasih, Meli. Oke, kita hitung lagi ulang yuk. F 20 dikalikan dengan cos 35 dikurangin dengan 0,2 dikali sin 35. Nah, dikurang mu 0,2 dikali G 9,8 dikali 3 dibagi 3. Nah, 3, beda jauh juga ya. 3,04 meter per detik kuadrat. Nah, kalau mau cari si T, masukin ke sini tadi. Jadi T-nya bukan ini lagi ya. Jadi T-nya adalah mu 0,2 dikali M11 kali 9,8 ditambah 1 kali 3,04. 5. Keren. Pas. Bulat. Oke. Cocok. Terima kasih. Ada perfect. Perfect sekali. Ada lagi? Capek. Oke, Bang Vincent, terima kasih. Ada lagi? Udah 5:30 juga nih. Kalian udah 2 jam seperti ini. Waduh. Keren lah sama kalian. Keren-keren. Apalagi sambil ngelaprak ya. Keren banget kalian nih. Ya, kalau sudah, ini ya. Tadi ada katanya dikasih feedback. Yuk, silakan isi. Nah, silakan isi. Sorry, lagi ngelek. Oke, sudah muncul ya. Terima kasih.